Ibu, ini saya belikan syal rajut untuk ibu pakai. Kudengar tahun ini musim hujannya lebih dingin dari tahun-tahun sebelumnya, Bu. Sambil mengangkat syal rajut berwarna hijau pupus dengan kedua tangannya, menantuku berbicara dengan lembut. Aku tertegun bukan karena syal itu, melainkan lebih karena terkejut melihat wajah dan penampilannya. Tanpa sadar aku berseru dalam hati seolah ia adalah perempuan lain, bukan lagi seorang gadis dari desa yang baru pindah ke ibu kota Jakarta untuk bekerja. Tubuhnya kini lebih berisi, padat, dan montok. Kedua tulang pipinya menonjol merah merona, payudaranya membusung kencang hingga seakan membuat kancing kemejanya nyaris terlepas. Sebuah wajah bulat yang terasa asing karena kedua matanya dirias lebih lebar dan bibirnya yang diwarnai merah menyala bak kembang sepatu ditebalkan dan sengaja dibuat sedikit terbuka seperti kelopak bunga yang merekah. Sebuah pengaruh dari luar telah menciptakan perubahan yang luar biasa. Kini, wajahnya tidak lagi memancarkan ketenangan dan kesederhanaan khas gadis desa, melainkan gelisah dan menggebu-gebu, seolah selalu mendapat dorongan dari dalam. Hal pertama yang membuatku mulai memperhatikannya saat ia baru pindah domisili ke kota ini, mengikuti suaminya adalah setiap pagi sebelum berangkat kerja, ia berdiri terlalu lama di depan cermin. Ia memoles lipstik, memakai bedak, merapikan alis, dan mematut-matut gaun serta kemejanya. Seolah-olah satu-satunya tugas seorang perempuan adalah berdandan untuk merayu laki-laki. Tentu saja, aku bukanlah orang kampung yang kolot. Aku tahu bahwa di zaman manapun, laki-laki selalu menyukai perempuan cantik dan di tempat kerja yang membutuhkan interaksi, seseorang harus tampil sopan dan elegan. Namun, syaratnya adalah harus sesuai dengan tempat dan orangnya. Tempat ia bekerja dan berperan sebagai penghubung hanyalah sebuah agen swasta dengan nama mentereng, Pusat Agen Properti. Padahal kenyataannya hanyalah sebuah ruangan sempit berukuran 6 meter persegi dengan 2 atau 3 karyawan kontrak. Pemiliknya adalah seorang pria parubaya yang usianya sudah menginjak 40-an, bermata cekung, beralis tebal, dan punya kebiasaan bicara gagap serta cadel menyebut huruf roh. Pria itu dulunya adalah tukang foto keliling di kecamatan yang sama dengan kampung halaman menantuku. Setelah 6 bulan di penjara karena memotret perempuan tanpa busana dan berniat melecehkan mereka, pria itu merantau ke kota ini dan mendirikan agen properti tersebut. Pekerjaan agen itu hanyalah menjadi makelar tanah dan rumah, berdiri di antara pembeli dan penjual untuk mengurus dokumen, menyelesaikan prosedur, lalu memakan komisi. Penghasilannya tak seberapa, klien yang datang pun sepi, bahkan tak jarang mereka menganggur seharian selama seminggu penuh. Sekalipun punya trik yang licik, tidak mungkin penghasilannya bisa berlimpah ruah. Tentu saja, meski sedikit, jika dibandingkan dengan gaji suaminya yang baru selesai kontrak kerja di proyek perbaikan rel kereta api PT KAI dan berstatus sebagai pekerja magang, gaji menantuku memang 2-3 kali lipat lebih besar. Tapi biarpun begitu, uang itu hanya cukup untuk makan dan kebutuhan sehari-hari, bukan untuk dihambur-hamburkan. Bagaimana mungkin ia bisa membeli 6 atau 7 pasang sepatu hak tinggi, rok belah panjang, dan gaun-gaun pendek bekas yang terlalu bergaya? Entah dari mana uangnya, ia bahkan berani ke mal besar dan membeli baju renang seharga jutaan rupiah. Dari mana uang untuk membeli semua itu? Dari mana uang untuk berpakaian Mbak Ratu padahal ia sering melewatkan waktu makan di rumah? Saat ditanya, ia menjawab habis makan di restoran bersama si A atau si B, sibuk menghadiri pesta ulang tahun, hingga kondangan di sana-sini. Sambil memegang syal rajut yang hangat di tanganku, aku merasa terharu dengan niat baiknya. Aku memintanya duduk agar aku bisa memberinya nasihat, lalu berbicara dengan pelan dan santai. Kirana, suamimu bekerja keras dari pagi sampai malam. Ayahnya meninggal muda dan tidak mewariskan harta apa-apa. Selain sikap jujur, setia pada janji dan rajin bekerja. Ibu sudah tua dan sakit-sakitan. Modal hidup ibu sebagai penjahit seumur hidup hanya cukup untuk menghidupi diri sendiri. Serta suami dan anakmu, itu pun sudah syukur. Kondisi keluarga kita, kau sudah tahu sendiri. Jadi kalau dapat uang sedikit, sebaiknya kau tabung, jangan besar pasak daripada tiang. Simpanlah untuk berjaga-jaga kalau ada keadaan darurat, kau masih punya simpanan, nak. Mendengar ucapanku, Kirana duduk diam. Kukira ia menerimanya, tapi tak disangka. Begitu aku selesai bicara, ia langsung memalingkan wajah, mencibirkan bibir, dan melontarkan komentar dengan nada kesal dan frustrasi. Pokoknya, laki-laki mana yang terus-terusan bodoh? Ya dia yang bakal hidup susah, Bu. Tahu bahwa ia tidak terima, aku terpaksa mendecakkan lidah untuk menenangkan suasana. Itu sudah nasib, nak. Nasib orang kaya, tanam ilalang jadi tebu. Nasib orang miskin, tanam tebu jadi ilalang. Tapi mungkin karena sudah terlalu muak mendengar petuah semacam itu, sebelum aku selesai bicara ia sudah memotong. Nasib apa? Aku tidak tahan melihat orang lain kaya dan hidup enak seperti bidadari. Sedangkan kita seumur hidup miskin dan kekurangan. Coba lihat rumah kita, apa sebanding dengan dapur atau toilet rumah orang hidup kok begini amat?
Membantahnya hanya akan menimbulkan pertengkaran, tapi jika diam, seolah aku membenarkannya. Aku hanya bisa mengecap-ngecap bibir dan mengalihkan pembicaraan ke arah nasihat klasik yang biasa. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Hidup ini seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Untung dan ruyung itu berdampingan. Buktinya sudah jelas di depan mata. Keluarga Pak Purnomo, si bos properti di kampung. Siapa yang lebih pintar dan licin dari bapak dan anak itu? Mereka punya miliaran rupiah di tangan, bukannya sedikit. Tiba-tiba saja anak sulungnya kecanduan narkoba, anak bungsunya ikut-ikutan orang menambang emas ilegal, lalu disambar petir. Dibawa ke luar negeri untuk dijual organ tubuhnya, sungguh nasib buruk dihukum Tuhan. Sekarang dia sakit-sakitan, cacat pula. Bapaknya gila, ibunya stres, tetangga pun menjauh. Lalu buat apa kaya raya? Semua orang ingin hidup tenang dan bahagia. Hanya saja kalian masih muda dan baru merintis hidup. Tidak bisa langsung kaya dalam sekejap. Tapi kalau kalian mau bekerja keras, nanti Tuhan pasti akan memberi jalan. Petua khas orang miskin yang mencoba menghibur diri. Pastilah ia berpikir begitu. Karena ia menanggapinya dengan senyum sinis yang meremehkan, lalu bertopang tangan dan berdiri. Gerakan berdirinya yang bertopang tangan itu mengisyaratkan sesuatu yang penting padaku, membuatku tiba-tiba tersentak dan merasa berdebar aneh. Melihat cara berjalannya yang tidak lagi gemulai, aku tiba-tiba merasa senang sekaligus cemas menantuku sedang hamil. Perempuan yang sedang hamil adalah perempuan yang mulai memikul beban kekhawatiran. Di depan mereka terbentang jalan panjang dengan begitu banyak kesulitan dan penderitaan yang harus mereka tanggung. Jadi, jika mereka sedikit bersikap manja, membelanjakan uang agak boros, atau lebih banyak menikmati hidup saat masih muda, itu bisa dimaklumi. Sama halnya seperti saat ini, jika suasana hati mereka berubah-ubah, mudah kesal, atau marah-marah melihat keadaan keluarga yang tidak sebaik orang lain, itu wajar dan bisa dimengerti. Hidup bersama berarti harus saling mengalah dan menahan diri, bukan? Aku mengalungkan syal itu ke leherku dan berjalan ke dapur. Melihat menantuku yang berwajah cemberut sedang memegang pisau besar untuk membelah kayu bakar. Tiba-tiba semua rasa kesal terhadapnya sirna seketika. Tiba-tiba aku merasa sangat kasihan padanya. Ia sejak dulu adalah gadis yang rajin dan penurut, bukan orang yang suka pamer atau malas. Ayahnya adalah seorang pahlawan yang gugur saat operasi militer. Ibunya adalah pengurus PKK di desa. Lulus SMP, ia tinggal di rumah bersama ibunya. Setiap kali melihatnya, celananya selalu digulung hingga ke lutut. Sibuk turun ke kolam mengambil eceng gondok, memotong batang pisang, mencacah sayur untuk pakan babi, pekerja keras namun selalu ceria dan lembut. Wajahnya dengan tulang pipi yang sedikit tinggi, selalu berseri-seri seperti cermin. Bayu, anak laki-lakiku, teman sekelasnya dari SD, sudah saling kenal sejak remaja, sehingga wajar jika saat dewasa mereka akhirnya menikah. Tak ada yang merasa asing. Meskipun begitu, perasaan kasih sayang dan kelembutan alami itu tidak bertahan lama. Berinteraksi setiap hari meski sudah berusaha menahan diri dengan prinsip hubungan orang tua dan anak, aku tetap melihat menantuku semakin lama semakin melunjak. Ia mulai bertingkah sok kaya, rewel, galak, dan suka meniru gaya orang kelas atas. Makan lauk begini terus, bisa mati aku, mana bisa hidup. Begitu pulang kerja, hal pertama yang ia lakukan adalah mengomel, membanting tudung saji, menendang bakul, lalu meratap dan mengeluh. Ia sama sekali tidak menyentuh pekerjaan rumah. Sudah malas, ia malah sering memasang wajah masam, mudah marah, dan gampang membentak. Keadaan menjadi lebih rumit ketika di samping sang istri yang semakin hari semakin montok dan menggoda, sang suami justru semakin kurus kering, berkulit gelap, terbakar matahari, wajahnya hanya menyisakan rongga mata yang cekung dan gigi yang putih menyeringai. Anak laki-lakiku, aku tahu dia adalah anak yang pendiam, penurut, dan mungkin sedikit kaku, tetapi ia sangat pekerja keras dan memanjakan istrinya. Sepanjang hari berjemur di bawah terik matahari dengan pekerjaan berat, mengayunkan palu besi seberat 7 kg untuk memaku bantalan rel kereta api. Begitu sampai di rumah, ia seolah kehabisan tenaga, pendiam, tak bicara sepatah kata pun dan langsung tertidur pulas. Tapi siapa yang bisa memastikan bahwa saat ia berbaring diam dengan mata terpejam, ia tidak memikirkan istrinya? Dan bagaimana ada yang tahu apa yang dipikirkannya? Ia bukannya tidak tahu apa-apa, laki-laki pendiam biasanya memendam amarah yang besar. Suatu malam, sekitar pukul 10, menantuku baru pulang kerja. Melihat suaminya diam saja, ia langsung masuk ke kamar, mengambil bantal dan selimut, lalu pindah ke sofa panjang. Saat ditanya kenapa, ia menjawab, "Hari ini rapat sampai larut, badanku sangat lelah dan harus tidur lebih awal karena besok mau tugas keluar kota." Kukira itu hal biasa. Tak disangka, menjelang subuh aku tiba-tiba mendengar suara pertengkaran mereka. Sang suami mengambil selimut istrinya dan membawanya masuk ke kamar.
Istrinya merebutnya kembali, saling tarik-menarik dan berteriak-teriak ribut. Sang suami mengangkat tangannya berniat menampar. Seketika itu juga, istrinya melepaskan sepatu hak tingginya, menjatuhkannya dengan kasar ke lantai, membalikkan tubuhnya, lalu dengan cepat membuka kancing kemejanya, melepas atasan dan pakaian dalamnya, serta menurunkan celananya. Ia berdiri tanpa busana di depan suaminya dengan menantang. "Ini, lakukan apa yang mau kau lakukan, cepatlah supaya aku bisa tidur." Kukira itu hanya pertengkaran ranjang suami istri muda yang sedang tidak akur di tengah malam. Tak disangka sang suami tertawa sinis dan membentak, "Jangan coba mengalihkan pembicaraan, jangan pakai trik murahan untuk membohongiku. Pakai bajumu, duduk di sini." Aku mau tanya apa? Atas hak apa kau bertanya? Selama ini kau pikir aku buta, tuli dan bodoh karena aku diam saja, hah? Oh, ternyata anak laki-lakiku tidak sebodoh itu. Sejak lama melihat istrinya berubah, ia sudah diam-diam memperhatikannya. Ia mengintainya. Ia sudah berkali-kali melihat istrinya pergi berbelanja baju dan sepatu bersama seorang pria bermata cekung dan beralis tebal. Ia juga mengikutinya, melihat perempuan itu pergi makan siang, jalan-jalan malam di hotel ini dan restoran itu bersama pria tersebut. "Hari Minggu kemarin kamu pergi ke rumah siapa di Cibubur sepanjang sore? Katanya menemui klien bekerja. Jangan pura-pura. Beli baju, sepatu, kosmetik bermerek begitu banyak, uang dari mana?" "Uang hasil kerjaku." Berani-beraninya kau menginterogasiku. "Ah, kau perempuan bermulut besar ya. Dengar baik-baik, aku yang cari uang, aku yang beli. Itu hakku. Kau sendiri bisa menghasilkan uang apa, ha? Kalau kau tidak mau mengaku, aku akan menghajarmu sampai babak belur. Silakan kalau berani. Asal kau tahu ya, apa yang ada di tubuhku ini adalah milikku. Aku berhak memberikannya kepada siapa saja yang aku mau." Istri itu semakin mengamuk, semakin beringas. Mendengar ucapannya yang semakin kasar dan tak tahu malu, barulah aku sadar bahwa segalanya sudah terlambat. Ia bukan lagi perempuan yang tahu adat atau sopan santun. Ia berani menginjak-injak moral dan etika. Ia bukan lagi Kirana, gadis desa yang baik dan rajin seperti dulu. Hatiku sangat hancur. Aku tidak tahan lagi. Mata suaminya memerah marah, ia langsung mencabut tiang kelambu dan menggenggamnya erat-erat. Situasi sudah sangat genting. Aku melompat untuk melerai, berniat melindungi dan menolong menantuku. Namun, justru ia yang mendorongku ke samping, membungkuk dan menarik selembar kertas dari bawah sofa, lalu berdiri menantang. "Pukul saja, lalu tanda tangani surat ini." Itu adalah surat cerai yang sudah disiapkan. Ya Tuhan, aku gemetar sekujur tubuh. Masa ia secepat ini kilat menyambar? Tiba-tiba saja semua yang telah dibangun dengan susah payah, semua pengorbanan dan kesabaran hancur berkeping-keping. Aku semakin ngeri saat melihat anak laki-lakiku merebut surat itu, membaca setiap barisnya perlahan, lalu dengan tenang duduk dan menandatanganinya dengan sekali goresan. "Anakku, oh anakku, kalian sama saja membunuh ibu." Aku menjerit dan menangis terseduh-seduh. Tapi melihat istrinya menenteng koper dan berjalan ke pintu, anak laki-lakiku hanya diam menggigit bibir, mengetukkan jarinya pelan di atas meja kopi. Lalu menoleh padaku yang sedang menangis tersungkur di sandaran sofa dan berkata dengan dingin, "Ibu tenang saja, di depan pintu sudah ada mobil bos propertinya yang datang menjemput. Mereka sudah lama berhubungan, sudah merencanakan ini matang-matang. Dia juga sudah hamil 3 bulan dengan laki-laki itu, Bu." Kehidupan kami sama sekali tidak tenang sejak hari itu, terutama sejak perceraian anak laki-lakiku disahkan oleh pengadilan. Karena sehebat apapun kami mencoba tegar, kami tetap hidup dalam kondisi mental orang yang tertimpa musibah. Aku menyadari anak laki-lakiku juga tidak hidup tenang. Sesekali ia tersentak kaget. Entah apa yang ada di pikirannya, seringkali ia termenung linglung seperti orang yang kehilangan akal. Banyak malam ia gelisah tak bisa tidur. Pagi harinya, aku melihat lingkaran matanya basah. Anak laki-lakiku, meskipun ia diam, tapi kupikir ia juga setuju denganku. Suatu malam, seperti orang gila, aku tiba-tiba menjadi sangat cerewet dan bermulut tajam. Aku mengutuk orang yang membawa bencana bagi keluargaku dan mengungkapkan rasa kasihanku pada mantan menantuku. Mantan menantuku tidak bersalah. Yang salah adalah laki-laki itu. Laki-laki bajingan dan brengsek. Dia merayu gadis di bawah umur, dia menggoda istri orang, dia memancing insting hewani perempuan. Ya Tuhan, entah bencana apa lagi yang akan dibawa laki-laki itu kepada perempuan yang sedang hamil besar yang dulu pernah menjadi menantuku. Kekhawatiran tentang nasib perempuan muda yang dulunya adalah menantuku menjadi kenyataan. 4 bulan kemudian, sepulang dari pasar tradisional, aku terkejut melihat kedua daun pintu rumah terbuka. Anak laki-lakiku
Sejak bercerai, tinggal di mes pekerja di lokasi proyek jalan. Siapa lagi yang punya kunci rumah ini? Ya Tuhan, tangan dan kakiku gemetar hingga aku langsung tersungkur ke lantai. Di atas sofa, seorang perempuan berbaring miring, sebuah keping tua menutupi perut besarnya yang tinggal menunggu hari kelahiran. Oh, Kirana, mantan menantuku. Mendengar panggilanku, ia bertopang tangan dan bangun menggeser tubuhnya dengan susah payah. Dan ketika melihatku, wajahnya yang tirus dengan tulang pipi menonjol serta urat hijau di dahinya langsung tertelungkup ke sandaran sofa dan ia menangis terseduh-seduh. Betapa malangnya nasib seorang perempuan. Sifat yang mudah percaya dan gampang ditipu. Di tengah zaman yang penuh jebakan dan kebohongan ini, aku pun ikut meledak dalam tangis. Sebulan kemudian, aku mengantar Kirana melahirkan. Ia melahirkan seorang bayi perempuan yang wajahnya sangat mirip dengan ibunya. Aku sering menggendong bayi itu, menina bobokannya, dan tak jarang aku tak bisa menahan air mata hidup dalam ketakutan dan penantian. Aku menunggu kepulangan anak laki-lakiku. Perempuan mana yang tidak mengasihani sesama perempuan? Aku membiarkan ibu dan anak itu tinggal bersamaku. Aku akan membantu Kirana membesarkan anak ini. Aku akan mendidik dan menasihatinya, mengajarinya berjualan untuk bertahan hidup. Tapi aku tidak berani menjanjikan apa-apa kepadanya. Dan dalam hati aku berpikir tidak akan berani menasihati anak laki-lakiku tentang apapun. Anak laki-lakiku adalah korban dari tragedi yang menyedihkan ini. Menuntut apapun darinya sekarang adalah sebuah kekejaman. Akhirnya apa yang harus terjadi, terjadilah. Suatu sore anak laki-lakiku pulang dari proyek. Masih dengan postur tubuhnya yang kurus dan tinggi, penampilannya yang suram seperti biasa, bau keringat menyengat menguar dari topi pet dan seragam kerja lapangannya yang pudar dan lusuh. Ia berjalan melewatiku, tiba-tiba berhenti sejenak, matanya menatap bayi kecil yang sedang tidur di pelukanku, melepaskan topinya yang basah oleh keringat, meremasnya di telapak tangan, lalu berjalan lurus ke halaman belakang. Bayu, ayo masuk dan makan, nak. Saat hari mulai gelap, aku membawa lampu minyak dan berjalan ke halaman. Tidak ada jawaban, hanya suara dengungan nyamuk dari arah selokan dan semak-semak. Melangkah beberapa tindak lagi, aku berhenti. Aku melihat anak laki-lakiku, siluet yang duduk dengan lelah membelakangi rumah, menatap kebun kecil dan bau asap rokok kretek melayang-layang. Bayu, masuklah makan, nak. Jangan duduk di luar, embun malam tidak baik untuk kesehatan. Nanti kalau masuk angin repot. Kenapa akhir-akhir ini kamu merokok lagi? Berhentilah, itu merusak paru-paru, nak. Tak ada jawaban, anak laki-lakiku diam membisu dalam kegelapan. Hanya ujung rokoknya yang menyala merah di tengah bayang-bayang dan bau asap rokok yang semakin tebal menggumpal. Berdiri di belakang rumah melihat bayangan anakku, hatiku perih seperti diiris-iris. Apa dosa anakku sampai ia harus menderita seperti ini? Bayi itu menangis. Aku masuk ke rumah dan terkejut melihat Kirana sudah bangun, pakaiannya rapi, tangannya menggendong bayi, tangan satunya lagi membawa tas keranjang penuh popok dan baju. Kirana, kamu mau pergi kemana? Mendengar itu Kirana langsung berlutut, air matanya berlinang. Ibu usir saja aku, Bu. Aku tidak punya muka lagi untuk melihat Mas Bayu. Aku merebut bayi itu dan menarik Kirana kembali ke kamar. Nak, nasi sudah menjadi bubur. Ibu sangat mengerti. Tapi apa yang bukan kehendak Tuhan harus kita tanggung dengan gigih. Cobalah bangkit, nak. Jangan membuat hati ibu semakin hancur. Setelah tarik-menarik beberapa saat, bayi itu menangis keras. Kirana buru-buru menggendongnya kembali, menyusuinya, lalu duduk diam sambil menangis terseduh-seduh. Tengah malam sudah lewat, kabut putih menyelimuti. Aku membawa lampu ke halaman. Anakku, aku berseru lemas. Lampu minyak terlepas dari tanganku dan hancur di tanah. Tapi nyala rokok kretek itu tiba-tiba memerah terang, menerangi wajah tirus anak laki-lakiku. Di wajah itu ada sepasang mata yang menatap tajam ke arah langit malam yang pekat, seolah ingin bertanya, mengapa hidup ini penuh dengan ironi dan penderitaan seperti ini? Sepanjang malam itu, anak laki-lakiku duduk membatu di halaman. Sepanjang malam itu, titik merah rokok menyala redup, bayangan anakku diam-diam bergulat dengan rasa sakitnya. Menjelang pagi, karena terlalu lelah, aku tertidur sejenak lalu terbangun karena mendengar langkah kaki orang. Menantuku memeluk erat punggung anak laki-lakiku dan tubuhnya gemetar kedinginan. Anak laki-lakiku pria yang berada dalam penderitaan yang ekstrem ini, bagaimana ia akan bersikap? Ia punya hak sebagai korban. Ibu, tolong perhatikan agar bayi itu mendapat vaksin lengkap. Aku nyaris pingsan dan tersungkur di kakinya. Anak laki-lakiku yang malang. Anak laki-lakiku menarik topinya rendah-rendah, wajahnya suram, suaranya serak dan terputus-putus.
Tangannya membuka pintu, menoleh menatapku sejenak, lalu diam-diam keluar dan pergi ke proyek. Di luar sana, di tempat anakku duduk, puntung rokok kretek berserakan, mungkin ada puluhan batang yang telah habis terbakar sepanjang malam. Para pendengar baru saja menyimak cerita pendek Menantuku karya penulis Maman Suherman. Mengenai cerpen ini, editor sastra RRI ingin menyampaikan beberapa patah kata. Rasa sakit, pedih, namun juga penuh kebaikan dan belas kasih, itulah emosi yang tersisa. Saat cerita pendek, Menantuku ini menutup paragraf terakhirnya. Cerpen ini bagaikan lukisan dengan sisi terang dan gelap yang lengkap, bukan hanya tentang negara di era ekonomi pasar, tetapi juga sudut-sudut tersembunyi yang penuh dengan pergulatan batin dari keluarga kecil yang terombang-ambing dalam badai mencari nafkah. Setiap kalimat, setiap paragraf seolah mengiris hati pembaca karena realitas yang hidup dan nyata hingga terasa kejam. Cerita ini hanya berkisar pada 3 karakter. Kirana, mantan suaminya Bayu, dan ibu mertuanya. Namun jelas di sini, karakter masing-masing tokoh digambarkan dengan sangat tajam, membawa keunikan tersendiri sehingga cerita ini memikat pendengar melalui konflik yang disajikan. Dimulai dari perubahan gaya hidup sehari-hari yang kemudian mengarah pada kerusakan moral menantu perempuan yang pindah dari desa ke kota. Dilanjutkan dengan kesabaran dan ketabahan suami menghadapi sikap istri yang kurang ajar dan kasar. Serta yang terakhir, kecemasan sang ibu mertua yang melihat keluarga anaknya tidak bahagia. Klimaks cerita terjadi ketika Kirana melahirkan dan ditipu serta dicampakkan oleh si pria hidung belang. Tak punya tempat bersandar, Kirana terpaksa membawa bayinya kembali ke rumah mantan suaminya dan ia menerima pengampunan yang lapang dada dari sang ibu mertua. Namun bagi Bayu itu adalah luka yang amat dalam yang tidak mudah dimaafkan begitu saja. Rasa sakit itu seolah membuatnya membatu hingga pada akhirnya hatinya yang sekeras batu pun luluh saat mendengar tangisan polos seorang bayi yang baru lahir merah. Pemberian maaf dari mantan suami Kirana jelas merupakan titik puncak dalam cerita ini. Detail inilah yang membuat cerita ini meninggalkan kesan mendalam di hati para pendengar. Para pendengar yang budiman, dalam program Sandiwara Radio Cerita Malam di RRI hari ini, mari kita dengarkan cerita pendek selanjutnya yang berjudul Nenek, karya penulis Nilasari, melalui suara penyiar Rina Kusumawati. Di usia 18 tahun aku masuk universitas. Sebelum berangkat ke kampus, ibu memberiku banyak nasihat, tetapi itu semua belum seberapa dibandingkan dengan nasihat dari nenek. Seminggu penuh, setiap kali melihat wajahku, nenek selalu memulai nyanyian tanpa akhirnya. Tari, kamu ini mau kuliah, merantau ke tanah Yogyakarta yang asing. Jangan suka keluyuran dan main-main di sembarang tempat. Dengar tidak? Kita ini sekolah ya cuma tahu belajar saja, pergi ke kampus lalu pulang. Begitu saja, jangan suka main-main dan kelayapan. Iya nenek, aku tahu. Tari, jangan gampang percaya omongan orang ya nak. Nenek ini lucu, masa tidak boleh percaya siapa-siapa? Sama dosen juga tidak boleh percaya. Biar nenek selesaikan dulu bicaranya. Maksud nenek itu orang asing. Di luar sana banyak sekali penipu yang suka mengakali anak gadis yang masih polos sepertimu. Kalau sampai terjadi apa-apa. Duh nenek ini memperlakukanku seperti anak kecil saja. Aku ini sudah besar, sudah 18 tahun loh nek. Iya, memang 18 tahun. Tapi gadis seumurmu di zaman nenek dulu itu sudah menggendong dan menyusui anak. Tidak ada yang namanya kelayapan kesana kemari. Oh, astaga. Zaman nenek dulu lagi. Nenek pun mulai kembali lagu lamanya tentang zaman dulu. Lagu yang sudah dihafal di luar kepala oleh seluruh anggota keluarga. Zaman dulu, nenek menikah di usia 14 tahun karena dijodohkan oleh orang tuanya. Keluarga kakek dari pihak ayahku kekurangan orang dan butuh menantu perempuan yang tangguh dan pekerja keras. Nenek 2 tahun lebih tua dari kakek. Di usia 16 tahun, nenek melahirkan anak pertama, namun bayi itu tidak bertahan hidup. Di usia 17 tahun, nenek melahirkan ayahku. Usia 18 tahun melahirkan bibi Bunga. Dan begitu seterusnya, selama 10 tahun berturut-turut, nenek melahirkan 10 anak. Namun pada akhirnya, banyak yang lahir tapi sedikit yang hidup. Hanya ayahku dan bibi Bunga yang selamat. Zaman itu makan susah, pakaian kompang kemping, wabah penyakit merajalela, nyawa manusia serapu jaring laba-laba yang tertiup badai. Orang bisa mati karena alasan apa saja, karena kelaparan, karena sakit perut, karena bisul, karena luka gores yang infeksi dan lain-lain. Saat usia nenek belum genap 30 tahun, kakek pergi meninggalkan kampung halaman karena frustrasi dengan kehidupan yang terus-menerus miskin. Nenek sendirian berjuang mengurus anak-anak yang masih kecil, mertua yang sudah tua dan buta, serta adik-adik kakek yang masih belum mapan karena kondisi keluarga yang sangat melarat. Kakek pergi merantau dengan tekad untuk kaya, namun dengan tangan kosong berkeliaran di tanah perantauan, impiannya tak pernah terwujud. Ia pun menikah lagi dengan seorang perempuan dari daerah lain.
Saat nenek berusia 45 tahun, kakek pulang ke kampung membawa istri mudanya dan 3 orang anak. Saat itu, buyutku, orang tua kakek, sudah meninggal dunia. Nenek menelan air mata kepahitannya dalam-dalam. Dengan tangannya sendiri ia mengatur urusan keluarga agar tetap harmonis. Nenek, apa nenek tidak cemburu? Kenapa nenek biarkan kakek punya istri kedua? Suatu kali aku dan Tiara, adik perempuanku, tertawa cekikikan saat diam-diam menanyakan hal itu pada nenek. Sakit saat melahirkan, gatal karena kudis, dan panas karena cemburu. Orang tua dulu sudah bilang begitu kan? Tapi kakekmu sudah membawa orang itu pulang sampai ke rumah. Kalaupun cemburu, mau bagaimana lagi? Istri muda kakek itu, kami tidak tahu siapa namanya, ternyata berumur pendek. Ia hanya hidup beberapa tahun, setelah itu lalu meninggal dunia. Dengan tangannya sendiri, nenek kembali mengasuh ketiga anak tiri kakek dengan penuh kasih sayang. Setiap anak diberi bagian sawah dan kebun, semuanya dinikahkan dan hidup mapan. Sampai sekarang, paman dan bibi tiri kami itu masih memanggil nenek dengan sebutan ibu dan masih rajin berkunjung dengan penuh sukacita. Kakek meninggal 10 tahun yang lalu. Sebelum mengembuskan napas terakhir, ia menggenggam tangan nenek sambil menangis dan berkata, "Aku sangat berutang budi padamu." Kakek berpesan pada anak-anaknya agar merawat nenek dengan baik. "Siapapun yang durhaka pada ibumu, aku tidak akan memaafkannya." Tiara, yang bermulut manis dan manja karena ia anak bungsu, paling sering menggoda nenek. Ia bilang, meski kakek tidak berpesan apa-apa, nenek itu sudah seperti kanjeng mami, tidak akan ada yang berani melawan. Nenek memaki Tiara dengan candaan kasar, namun bibirnya tersenyum puas. Meskipun begitu, kepada kami nenek sangat ketat. Anak perempuan itu harus mengutamakan akhlak dan perilaku yang baik, cu. Harus rajin bekerja. Orang tua kita dulu mengajarkan siapa yang bekerja dialah yang makan. Siapa yang malas rahangnya akan menganga kelaparan. Harus kerja baru bisa makan. Tidak ada orang yang tiba-tiba mengantarkan makanan untukmu. Walau nenek hanya bilang begitu, ia melatih kami 2 cucu perempuannya dengan sangat keras. Saat kami berumur 6 tahun, kami sudah disuruh belajar menanak nasi. Saat ayah dan ibu merasa kasihan dan mencoba mencegahnya, nenek akan memarahi mereka. Nenek bilang, kalian ini cuma mau anak kalian ongkang-ongkang kaki sekarang. Lalu besok menderita seumur hidup. Apa kalian bisa terus hidup untuk menafkahi anak perempuan kalian? Usia 10 tahun nenek menyuruhku turun ke sawah mengikutinya. Nenek sendiri yang turun tangan mengajari cucu perempuannya pelajaran tentang bertani. Usia 13 tahun aku sudah mahir mengairi sawah, menyabit rumput dan menyiangi padi. Usia 15 tahun, aku dikenal cepat menanam dan memanen padi, paham betul urusan musim tanam. Tiara kadang membentak nenek, nanti kalau kami sudah besar, kami mau kuliah merantau tidak mau jadi petani. Apa nenek mau kami menanam padi seumur hidup? Nenek selalu menjelaskan dengan lembut, "Hei, mau jadi pejabat atau orang besar apapun, semuanya tumbuh dari sebutir beras kampung, cuy. Makan nasi tapi tidak tahu cara menghasilkan beras. Itu namanya bukan manusia. Besok kamu jadi apa nenek tidak tahu. Tapi sekarang kamu anak petani, harus tahu cara menanam padi, memanen, mengairi sawah, dan memperbaiki pematang. Hanya kalau kau merasakan betapa beratnya menghasilkan beras, kau baru akan menghargai nilai uang dan beras, dan tidak menjadi orang yang boros." Tiara menjuluki nenek-nenek zaman dulu, karena sedikit-sedikit nenek membawa zaman dulu untuk menasihati. Ia hanya menggoda nenek, karena pada kenyataannya, semua ajaran nenek tidak ada yang bisa dibantah sedikit pun. Namun sejak aku masuk kuliah, entah mengapa nenek jadi agak pikun. Mungkin karena usianya yang sudah senja membuat pikirannya tidak lagi jernih. Sebulan setelah aku masuk asrama, karena tidak melihat cucu perempuannya pulang, nenek dengan panik memaksa ayah dan ibu pergi ke kota untuk mengecek keadaanku. Saat aku pulang, Tiara tertawa terbahak-bahak sambil menarikku ke ujung gang. Astaga, beberapa hari yang lalu saat kakak belum pulang, coba dengar keluhan nenek. Nenek bilang, "Kenapa Tari lama sekali tidak menampakkan wajahnya di rumah ini?" Ku dengar anak perempuan yang kuliah di kota itu gampang rusak. Banyak yang pergi sekolah lalu pulang-pulang perutnya sudah buncit, mencoreng arang di wajah orang tua dan keluarga. Ada juga yang sampai dijual orang, ayah sampai harus membentak nenek, barulah nenek diam, Kak. Aku pun ikut tertawa. Pantas saja saat aku baru sampai, nenek menatapku lekat-lekat seolah aku adalah orang asing, lalu meraba-raba seluruh tubuhku. Nenek ini imajinasinya terlalu tinggi. Begitulah, setiap bulan jika aku terlambat pulang menemui ayah dan ibu, bisa dipastikan Tiara akan mengirim surat berhalaman-halaman menceritakan keluhan, kekhawatiran, dan omelan nenek. Nenek belum pernah pergi ke Yogyakarta, tapi entah dari mulut siapa ia mendengar bahwa kota pelajar yang padat penduduk itu penuh dengan perangkap mematikan. Kalau tidak hati-hati sedikit saja, cucunya bisa hancur berantakan.
Saat pulang ke rumah, aku seringkali harus duduk dengan sabar mendengarkan ceramah nenek. Sepertinya ia lebih pemarah dari sebelumnya dan bicaranya lebih banyak dari sebelumnya. Dan yang terlihat jelas adalah kesehatannya yang tak lagi prima. Bertahun-tahun bekerja keras membanting tulang, memeras tenaga demi menghidupi anak kandung, anak tiri, merawat mertua, membantu saudara ipar, dan mengurus semua urusan keluarga pihak suami telah membuat kesehatan nenek terkuras habis. Nenek menderita penyakit sendi, sakit kepala, serta gagal hati dan ginjal. Setiap kali melihatku meringis setelah diceramahi nenek, ibu selalu menasihati, "Sudahlah nak, kamu mengalah saja turuti maunya nenek. Nenek sudah sangat tua dan lemah, jadi wajar kadang agak pikun. Tapi nenek sangat menyayangi kalian berdua." Nenek menyuruhku menceritakan secara detail kehidupanku di kampus dan di asrama. Siapa saja teman sekamarku, bagaimana sifat mereka, dari mana asal kampung halamannya, lalu apakah aku sudah punya pacar. Anak perempuan sudah besar, harus pintar-pintar melihat orang dalam bergaul, harus pintar memilih emas, hidup masih panjang, jangan sampai karena pintar 3 tahun tapi bodoh sesaat, hancur masa depanmu. Zaman dulu saat seumurmu, nenek sudah beberapa tahun jadi menantu, tapi sekarang zamannya beda, kau harus fokus belajar supaya bisa sejajar dengan teman-temanmu. Kalau aku punya baju baru, nenek langsung tahu dan mulai menasihati agar tidak suka ikut-ikutan berdandan pamer, jangan memakai pakaian yang terlalu mencolok. Kalau aku mengeluh kehidupan mahasiswa susah dan melelahkan, nenek memarahi, anak perempuan harus bisa tahan menderita dan tahan banting. Kita ini orang kampung, jangan bersikap sok kota dan manja. Nenek bercerita bahwa dulu sambil menunggu suami pulang, mengasuh anak dan merawat mertua, tak pernah sekalipun nenek makan nasi dengan piring penuh. Separuh hidupnya ia lalui tanpa tahu bagaimana rasa gurih dan manisnya sepotong daging atau ikan. Aku berteman akrab dengan Lestari, teman sekamarku. Kampungnya jauh di pelosok Lampung, orangnya cantik, berkulit putih, dan sifatnya lembut serta penurut. Mendengar ceritaku tentang nenek, ia sangat tertarik dan selalu berjanji. Kapan-kapan ajak aku pulang ke kampungmu menjenguk nenek ya. Ia sangat merindukan kasih sayang keluarga. Ayahnya telah mencampakkan ia dan ibunya sejak Lestari masih merah. Di usia 13 tahun, ibunya meninggal dunia. Sejak itu ia tinggal bersama bibi kandungnya. Belum sempat aku membawa Lestari pulang kampung. Sebuah kejadian menimpanya. Ayah kandung Lestari setelah hampir 20 tahun tak mempedulikan anak perempuannya, setelah hampir 20 tahun hidup bersama perempuan lain, tiba-tiba datang menemuinya dan berniat mengakuinya sebagai anak. Ternyata pria itu sedang bangkrut karena kedua anak laki-lakinya dari istri, keduanya kecanduan narkoba sejak remaja. Sekarang satu anak laki-lakinya tewas karena balap liar, dan yang satunya lagi masih mendekam di panti rehabilitasi atau entah apa namanya, istri keduanya mungkin karena tak tahan dengan himpitan ekonomi akhirnya bunuh diri melompat ke sungai. Lestari menceritakan hal ini padaku dan meminta saran. Bibi kandungnya berkata tidak perlu repot-repot memanggilnya ayah. Jangan kau terima pria tua brengsek itu. Dulu saat dia masih punya uang dan jabatan saat mencampakkanmu dan ibumu, dia sudah menjabat sebagai kepala bagian di pabrik. Dan tak lama kemudian naik jadi wakil direktur, lalu berselingkuh dengan perempuan lain sekarang saat hidupnya sudah hancur lebur baru mau cari anak. Pasti dia cuma mau numpang hidup padamu di masa tuanya. Aku pun memberi saran yang sama dengan bibinya. Menurutku, laki-laki tak tahu diuntung seperti itu pantasnya dihukum mati saja. Lestari sampai kurus kering karena memikirkan hal ini. Ia bilang, kalau dipikir-pikir ia memang sangat benci pada ayahnya. Tapi kalau dipikir lagi dan melihat tubuh ayahnya yang kurus kering dan ringkih, ia merasa kasihan. Ayahnya terus memohon, ayah tahu ayah sangat berdosa pada ibu dan padamu. Maafkanlah ayah nak, supaya nanti kalau ayah mati, ayah bisa menutup mata dengan tenang. Di saat Lestari sedang kalut, aku mengajaknya pulang ke kampungku untuk berlibur beberapa hari agar pikirannya lebih tenang. Kebetulan sedang liburan semester. Lestari langsung setuju. Malam pertama di rumahku, Lestari sudah asyik mengobrol dengan nenek tentang kondisi keluarganya. Nenek mendengarkan sambil mengusap air mata. Aku dengan sopan menyingkir agar Lestari merasa lebih leluasa. Saat aku kembali, Lestari sudah sampai pada bagian kedatangan ayahnya kembali. Ia mengulangi kata-kata bibinya, lalu tiba-tiba bertanya pada nenek, "Apa yang harus saya lakukan, Nek?" Nenek terdiam cukup lama sebelum menjawab dengan lembut. Dulu saat nenek umur 28 tahun, kakeknya si Tari juga pergi meninggalkan kampung. Bedanya, dia tidak pergi mengejar perempuan lain, melainkan merantau untuk mencari uang demi istri dan anak.
Tapi ternyata uang tidak dapat, malah menambah beban. Nenek di rumah mengikat perut menahan lapar demi membesarkan anak sambil terus menunggu kabar dari kakek. Sayang padanya, rindu padanya, dan khawatir kalau terjadi apa-apa padanya di tanah rantau. Di satu sisi ada anak yang masih kecil, di sisi lain ada mertua yang sudah tua renta. Bagaimana nenek bisa pergi mencarinya? Kemudian dia pulang membawa istri muda dan 3 anak. Saat itu kerabat dan tetangga juga menyuruh nenek untuk mengamuk dan menghancurkan segalanya. Bukan cuma keluarga nenek, keluarga kakek pun menyuruh begitu. Mereka bilang nenek ini istri sah yang dinikahkan dengan restu leluhur dan warga. Sedangkan perempuan itu cuma perempuan gampangan, jadi harus diusir. Tapi pikiran nenek beda. Meskipun hati nenek hancur lebur melihat suami pulang bawa istri muda. Tapi orang tua dulu bilang, sebanyak apapun air sungai takkan cukup. Berapapun istri seorang pria takkan pernah puas. Pria bisa beristri banyak, tapi perempuan setia hanya punya satu suami. Perempuan itu pasti juga sedang dalam kondisi sangat miskin dan terdesak, makanya nekat ikut suami nenek ke kampung kita untuk jadi istri muda. Lalu ada 3 anak itu juga, apa dosa mereka? Ya sudahlah, anggap saja seperti rumpun bambu yang rimbun menaungi dari angin, bertambah orang berarti bertambah rezeki. Hidup itu harus mengutamakan kemanusiaan demi menanam pahala dan karma baik untuk anak cucu. Tapi dulu ayah saya tidak mau mengakui saya sebagai anak. Nek, tangis Lestari. Mana ada manusia yang tidak pernah berbuat salah, cu. Tidak ada orang yang selalu benar setiap hari. Pepatah tua mengatakan, sebelum masuk liang lahat, jangan pernah sombong merasa paling suci. Hidup di dunia ini kadang ada masa-masa khilaf. Dulu saat dia menelantarkan ibumu dan kamu, dia sudah membayar harganya sekarang. Kini dia sudah tua, sakit-sakitan, dan kesepian. Para tetua selalu bilang bahwa setetes darah jauh lebih kental daripada air. Bahwa sebagai anak kita harus membalas budi orang tua yang telah melahirkan kita. Harus menjaga bakti sebagai anak. Sebagai anak, meskipun orang tua marah dan mengusir kita lewat pintu depan, kita harus menyelinap masuk lewat pintu belakang untuk meminta maaf. Orang-orang hanya akan menertawakan anak yang durhaka pada orang tua, tapi tidak ada yang akan menertawakan orang yang berbakti dan pemaaf, nak. Bibi saya bilang, kalau saya memaafkan ayah saya, kalau saya menerimanya sekarang, arwah ibu saya akan marah. Astaga, jangan menimpakan fitnah kejam pada orang yang sudah meninggal, nak. Kebaikan hati tidak akan pernah membuahkan dendam atau amarah. Orang yang sudah tiada akan memaafkan semua kesalahan di dunia. Hanya dendam yang akan melahirkan dendam. Orang tua kita sudah mengajarkan siapa menabur angin ia akan menuai badai. Kalau kau menabur bakti kau akan memanen berkah. Siapa yang menabur niat jahat ia akan menuai karma buruk. Nenek, kenapa nenek sering sekali bilang orang tua kita mengajarkan? Hidup itu harus terus belajar, cuy. Generasi penerus belajar dari pendahulunya. Pendahulu kita mewariskan pelajaran agar anak cucunya melakukan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Setelah hari itu, Lestari menemui ayahnya lagi. Ia memaafkan pria itu. Lestari bercerita bahwa ayahnya menangis terseduh-seduh. Lestari juga bilang setelah mendengarkan nasihat dari nenekku, hatinya terasa jauh lebih ringan. Memang benar, jika terus menyimpan dendam di dalam hati, manusia takkan pernah merasa tenang. Lalu ia berkata padaku, kau beruntung sekali, Tari, karena kau punya nenek. Aku belum pernah merasakan kasih sayang seorang nenek. Sekarang saat aku akhirnya bisa memanggil ayah, nenekmu pun tak ada untukku. Aku tak ingin menyinggung luka Lestari, jadi aku hanya diam. Tapi tiba-tiba aku merasa sangat merindukan nenek. Aku lulus kuliah, bekerja di kota, dan punya pacar. Saat pertama kali membawanya pulang untuk diperkenalkan, nenek sudah sangat lemah. Tiara, yang juga sedang kuliah, kebetulan pulang. Ia berbisik, nenek menyanyikan lagu lama lagi untukku, sama seperti saat kakak baru masuk kuliah. Terus nenek bilang aku harus seperti Kak Tari, fokus belajar, jangan pacaran sembarangan. Nanti kalau sudah lulus baru pacaran dan menikah baik-baik. Mata nenek sudah rabun, tapi ia tetap duduk mengamati calon cucu menantunya cukup lama, lalu menanyakan latar belakang keluarganya dengan teliti. Saat pacarku memuji ayah dan ibuku yang pandai mendidik anak, 3 anak semuanya lulus sarjana, tidak ada yang meneruskan pekerjaan ayah sebagai petani, nenek tampak tersinggung. Nenek berkata, semuanya merantau dan bekerja di kota begini. Entah ini patut disyukuri atau dikhawatirkan. Hati-hati kalian semua. Merantau untuk bebas dari lumpur dan kemiskinan itu bagus. Tapi kalau merantau lalu melupakan kampung halaman, melupakan asal-usul dan leluhur, melupakan budi baik kampung halaman, itu tidak boleh. Orang seperti itu namanya, kacang lupa kulitnya. Orang tua dulu mengajarkan burung ingat sarangnya, manusia ingat asal-usulnya, melihat atap rumah yang rumbia, mengingat jasa kakek nenek di masa lalu. Hidup itu harus ingat pada akar kita.
pada tanah kelahiran bapak kita. Seekor burung, meski terbang ke 4 penjuru mata angin, pada akhirnya akan ingat untuk kembali ke sarang lamanya. Baru pertama kali mendengar ceramah nenek, pacarku tampak ketakutan, meskipun sebelumnya aku sudah memberinya pengarahan. Begitu ia pulang, nenek terang-terangan berkata bahwa ia tidak setuju. Nenek bilang, kau takkan bisa menjadikannya suami, nak. Orang yang cuma tahu makan tapi tak tahu diri, duduk santai tanpa tahu tata krama, tak tahu cara menyayangi anak kecil dan menghormati orang tua, dia cuma orang egois. Seumur hidupnya dia cuma memikirkan dirinya sendiri. Aku menangis, lalu nenek memaparkan buktinya dengan jelas. Orang tua dulu mengajarkan bahwa anak kecil butuh perhatian, orang tua butuh penghormatan. Dia tahu di rumah ini ada anak kecil dan orang tua, tapi saat datang dia sama sekali tidak membawakanku buah tangan apapun, tidak juga membelikan sekadar permen untuk keponakanmu. Saat duduk makan belum ada orang tua yang mengambil makanan, dia sudah mengambil duluan. Menjadi anak tapi membiarkan ayahmu menuangkan teh untuknya. Sopan santun macam apa itu? Ayahmu dan kakakmu bertelanjang dada menyembelih ayam di belakang, sedangkan dia duduk ongkang-ongkang kaki di ruang tamu. Nenek lihat dari wajahnya, dia bukan orang baik. Ditambah lagi dia terang-terangan meremehkan orang kampung dengan bilang begitu. Aku membantahnya, mungkin karena Mas belum terbiasa jadi masih canggung, Nek. Mungkin juga ada kata-katanya yang kurang berkenan di hati nenek. Nenek tetap bersikeras tidak setuju. Ayah dan ibu berbisik padaku, nenek sudah tua jadi cerewet. Jangan dibantah dulu, nanti pelan-pelan kita bujuk nenek. Ayah dan ibu merasa pacarku tidak seburuk yang nenek bilang. Latar belakangnya jelas, pekerjaannya mapan, posturnya tinggi besar, wajahnya cerah, dan ia sangat mencintaiku. Apalagi yang didambakan orang tua dari seorang menantu selain itu. Tiara tampak ragu-ragu. Ya, nenek memang agak cerewet sih. Tapi kakak jangan marah ya, jujur aku juga tidak terlalu suka sama pacar kakak. Aku tidak menghiraukan ucapan Tiara. Dia masih anak kecil, tahu apa dia soal cinta sampai berani menghakimi suka atau tidak suka. Namun sebelum aku sempat membujuk nenek, nenek telah berpulang. Mendapat telepon dari ayah yang mengabarkan nenek kritis, aku buru-buru pulang tapi tetap tidak sempat. Pacarku sedang dinas keluar kota dan tidak bisa ikut pulang. Aku menyembunyikan fakta bahwa nenek tidak menyetujui hubungan kami karena hubungan kami sedang berjalan sangat baik. Ibu bilang nenek terus memanggil namaku. Nenek berpesan agar urusan jodohku dipertimbangkan dengan matang. Orang tua dulu mengajarkan menikah itu untuk seumur hidup, harus diselidiki asal-usulnya sampai ke akar-akarnya. Bahkan di saat-saat terakhirnya nenek masih mengucapkan orang tua dulu mengajarkan. Di saat-saat terakhirnya nenek masih memendam kekhawatiran untuk cucu perempuannya. Aku menangis tersungkur di samping peti matinya. Dekat sekali dengan nenek, hanya terpisah selembar papan kayu, tapi mengapa rasanya sejauh langit dan bumi. Tepat setelah peringatan 100 hari meninggalnya nenek, keluarga pacarku mendesak untuk segera melangsungkan pernikahan. Ayahku dengan tegas menolak dan meminta agar menunggu sampai peringatan setahun haul nenek lewat. Aku merasa bahagia tak terkira. Pacarku dan keluarganya semakin mendesak membuatku merasa semakin dicintai dan dihargai. Akhirnya, masa setahun berlalu. Aku memakai kebaya pengantin dan bersanding dengan suamiku melakukan prosesi sungkeman. Dari atas meja altar, foto nenek menatap ke bawah dengan senyum lembut di tengah kepulan asap dupa yang wangi. Tiba-tiba teringat akan penolakan nenek waktu itu. Hatiku sedikit sedih, namun aku kembali berpikir, nenek, jangan khawatir. Nanti nenek akan melihat betapa bahagianya cucu perempuan nenek ini. Aku percaya, sangat percaya bahwa ia akan menjadi suami yang baik dan ayah yang luar biasa untuk anak-anakku. Saat itu, dari surga sana, nenek pasti akan tersenyum puas. Namun kebahagiaanku bahkan tak bertahan sampai setengah tahun. Saat usia kandunganku menginjak bulan keempat, aku menemukan kenyataan yang membuatku lumpuh. Suamiku ternyata adalah seorang pecandu judi kelas berat. Mertuaku sudah tahu betul hal ini, makanya mereka sangat mendesak pernikahan kami. Dengan harapan ada yang mengawasi suamiku. Dengan harapan setelah punya istri dan anak, sifatnya akan berubah dan berhenti berjudi. Hanya aku satu-satunya yang tak tahu apa-apa. Baru saat ia mati-matian mencari pinjaman untuk membayar utang judi, saat ia menjual cincin kawin serta kalung emas peninggalan ibuku yang diberikan saat aku menikah, barulah aku tahu kebenarannya. Dan aku juga baru tahu bahwa utangnya sudah mencapai ratusan juta rupiah. Dalam keputusasaan, aku menangis pingsan. Ia bersumpah mati-matian bahwa ini adalah yang terakhir kalinya ia akan berjudi. Bahwa ia akan bertobat sampai tua, asalkan aku mau membantunya melunasi utangnya. Bangkit dari keterkejutan, aku kembali mempercayai suamiku, percaya bahwa ia hanya tergoda, percaya bahwa ia benar-benar berniat untuk berubah. Aku pulang dan memohon bantuan orang tuaku. Ibu menjual semua isi kolam ikan.
sekawanan bebek petelur, 2 ekor sapi, dan menguras habis semua tabungan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun, lalu memberikan semuanya padaku. Aku dan Tiara pergi berziarah ke makam nenek. Tiara berkata, "Kakak pikirkan baik-baik dulu sebelum memberikan uang itu padanya." Aku merebahkan kepalaku di atas nisan yang ditumbuhi rumput hijau sambil terisak. "Kamu ingat dulu, nenek bilang hidup itu harus bisa memaafkan, harus punya rasa kemanusiaan." Tiara menyahut, tapi nenek juga berpesan, rasa kemanusiaan harus diletakkan pada tempat yang tepat. Nenek pernah menentang kakak mencintai pria itu. Aku mengibaskan tangan, jangan bicara lagi, nasi sudah menjadi bubur, bicara pun hanya akan membuat hatiku semakin sakit. Aku melahirkan si kecil Bima dalam kondisi fisik dan mental yang hancur lebur. Janji suamiku hari itu ternyata hanya isapan jempol belaka. Ia tak bisa lepas dari jerat perjudian. Uangku, uang pinjaman dari orang tuaku, hasil keringat orang tuaku seumur hidup, semuanya melayang di meja judi dalam semalam. Ia tak membayar utangnya sepeser pun. Penuh rasa dendam dan putus asa, aku mendatangi kantornya dan melaporkannya. Kedoknya terbongkar dan ia dipecat. Karena marah, ia melampiaskan semua kekesalannya padaku. Aku hidup seperti di neraka. Sudah tak terhitung berapa kali aku menggendong anakku dan berlari ke sungai, berpikir bahwa satu lompatan saja sudah cukup untuk membebaskan aku dan anakku dari semua utang dan penderitaan ini. Namun melihat bayi kecilku tidur nyenyak di pelukanku, tempat yang ia anggap paling aman di dunia, aku merasa tak sanggup bersikap sekejam itu. Kata-kata nenek hari itu kembali terngiang. Anak kecil tak punya dosa apa-apa. Kisah masa lalu yang nenek ceritakan kembali muncul dengan jelas di ingatanku. Justru di saat yang paling terjepit, nenek semakin bertekad untuk hidup. Hidup untuk menjadi sandaran bagi mertua yang sudah tua, untuk anak yang masih kecil. Mati itu mudah. Tapi betapa banyak orang yang akan menderita karena kepergian kita. Mati berarti berdosa pada mereka yang masih hidup. Selama kita masih hidup, selalu ada peluang untuk membuka mata dan mengangkat kepala. Aku menyeka air mata dan memeluk anakku erat, lalu pulang. Setelah resmi bercerai, aku membawa anakku kembali ke rumah orang tuaku untuk menenangkan diri sejenak. Menyusul kejadian yang menimpaku, seisi rumah terasa seperti baru saja dilanda badai besar. Di hari pertama aku tiba di rumah, aku menggendong anakku pergi ke makam nenek dan air mataku kembali menetes diiringi isak tangis di tengah harumnya asap dupa. Para pendengar baru saja menyimak cerita pendek Nenek karya penulis Nilasari. Berikut adalah beberapa catatan dari editor cerpen ini. Dari cerita ini, setiap pembaca sedikit banyak dapat melihat gambaran nenek dan ibu mereka sendiri melalui tokoh utama. Dengan detail dan gaya bahasa yang khas, penulis berhasil menciptakan kedekatan emosional tersebut. Dari awal hingga akhir cerita, penulis secara aktif menciptakan kontras dalam pola pikir dan perilaku dua generasi, dua kelompok usia, dan dua zaman. Namun, kontras tersebut bukanlah sebuah pertentangan. Itu hanyalah pergeseran sementara di masa ketika nilai-nilai sejati sedang mencari jalan untuk memantapkan posisinya kembali. Pengalaman bukanlah segalanya, tetapi kedalaman pengalaman hidup dari generasi pendahulu merupakan fondasi yang tak tergantikan bagi generasi berikutnya. Cerita Nilasari tidak hanya berhenti pada makna permukaan. Di dalamnya terkandung pesan tentang kesadaran akan asal-usul dan budaya bangsa dalam diri setiap individu. Di negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sejak zaman dahulu hingga kini, padi bukan sekadar sumber makanan utama, melainkan juga simbol suci dari budaya kita. Menjauh atau berpaling dari tradisi, dari nilai-nilai spiritual dan budaya yang menjadi fondasi hidup akan membuat manusia terombang-ambing, bahkan terperosok dalam menghadapi perubahan zaman dan ritme hidup modern. Sosok nenek hadir sebagai benang merah yang menghubungkan antar generasi, menghubungkan masa lalu dengan realitas antara tradisi dan modernitas dalam pola pikir yang sangat merakyat khas petani kita. Koneksi itulah yang kemudian menjelma menjadi keteguhan dan keyakinan bagi generasi muda untuk berdiri tegar menghadapi badai kehidupan yang dahsyat. Cerita pendek Nilasari ini telah memenangkan penghargaan dalam kompetisi penulisan sastra bertema pertanian dan masyarakat pedesaan. Para pendengar yang budiman, program Sandiwara Radio Cerita Malam di Radio Republik Indonesia, RRI, selanjutnya akan menghadirkan cerita pendek berjudul Senandung Nina Bobo karya penulis Fitriani. Mari kita dengarkan bersama. Orang-orang memanggilnya gadis gila. Ia tertawa saat jatuh, tertawa saat dipukul, dan semakin keras tertawa saat digoda. Lulus kelas 5 SD. Ia hanya diam di rumah karena orang-orang bilang percuma saja menyekolahkan anak seperti dia. Ayah dan ibunya bilang begitu, tetangganya bilang begitu, teman sekelasnya pun bilang begitu. Anak-anak seusianya jijik melihatnya. Ia
tidak mandi berhari-hari, bahkan mungkin berbulan-bulan. Pakaiannya berbau busuk, napasnya berbau tengik, dan tatapan matanya membuat orang merasa mual. Itu bukan murni salahnya, karena tak ada seorang pun yang punya waktu untuk memandikannya. Ayahnya mengayuh becak, ibunya sibuk memungut kangkung liar di pinggir sungai untuk pakan babi, lalu menyempatkan diri mengambil tahu di pabrik dekat rumah untuk dijual lagi di pasar. Ada tahu goreng, tahu putih, tahu panggang, kembang tahu di dalam ember, hingga susu kedelai yang dikemas berjejalan di botol-botol bekas. Sepanjang hari mereka banting tulang mencari nafkah dan anak-anaknya yang banyak harus mengurus diri mereka sendiri. Tapi hanya ia sendiri yang gila, hanya ia yang tak bisa mengurus dirinya. Semakin hari, ia semakin sering keluyuran di sekitar kampung. Kalau tidak ada yang mau main dengannya, ia bermain sendiri. Untung saja masih ada orang yang mengasihaninya, mau mengajaknya bermain dan mengobrol. Karena jika ia dibiarkan sendirian berdiam diri tanpa bicara, cepat atau lambat ia akan jadi bisu. Air menggenang dari pintu hingga ke tengah dapur. Panci besar dan kecil berserakan. Air rebusan kedelai mengepulkan asap. Wajan minyak mendesis keras. Kembang tahu penuh di dalam ember. Baskom besar dan kecil berjejer. Baskom rendaman kedelai. Dan baskom berisi ampas tahu. Ampas tahu itu dikepal bulat-bulat sebesar jeruk bali, diperuntukkan bagi kawanan babi yang mendengus rakus di palungan belakang rumah. Di kampung ini siapa saja bebas datang membeli. Kalau tidak beli tahu, mereka beli ampas tahu. Kalau tidak beli susu kedelai, mereka beli kembang tahu. Seluruh kampung ini memakai tahu buatan keluarga ini. Yang sederhana biasanya merebus tahu lalu dicocol garam untuk lauk makan nasi raskin yang merah keras. Yang agak mewah menggoreng tahu dan mencocolnya dengan sambal kecap dan dimakan bersama bihun. Orang tua yang darah tinggi minum air kedelai tawar. Anak-anak yang susah makan disuapi kembang tahu. Di akhir pekan orang-orang memasak sayur lodeh tahu tempe. Yang lebih mewah lagi memasak tahu isi daging. Apapun selera pembeli selalu mereka layani. Gadis gila itu sering datang ke sana. Dulu ia selalu mengekor ibunya yang mengambil tahu untuk dijual. Belakangan tanpa ibunya pun ia datang sendiri. Karena rumahnya dekat dan banyak hal menarik untuk dilihatnya. Sebentar melihat kedelai dituang ke baskom. Sebentar kemudian melihat tahu panas diangkat dari cetakannya. Kain kasat tipis dikelupas dari permukaannya. Pembuat tahu sudah terampil dengan cepat mereka memotong tahu. Barisan tahu panjang yang membentang di meja, dalam sekejap sudah terpotong menjadi balok-balok kecil yang rapi. Di sudut lain, ampas tahu diperas ke dalam ember. Bau ampas tahu yang asam menutupi bau busuk dari bajunya. Bau gurih tahu goreng menutupi bau tengik napasnya. Api tungku yang menyala terang memantulkan cahaya kemerahan di wajahnya yang tebal, membuatnya tampak merona. Cukup untuk membuatnya terlihat sedikit lebih manis. Ia berdiri mengintip dari luar pintu berjam-jam, melihat sepasang suami istri pembuat tahu begitu seluruh kampung memanggil mereka yang terus sibuk bekerja tanpa henti. Kadang-kadang ia menyelinap mendekati baskom ampas tahu, mencomot segenggam kecil lalu memain-mainkannya di telapak tangan sambil tertawa sendiri, berjam-jam lamanya. Merangkak dan duduk di sebelah baskom ampas tahu yang masam itu seharian tanpa pernah bosan. Suami istri penjual tahu itu terlalu sibuk, mereka tak punya waktu untuk mengusirnya. Lagi pula anak itu tidak berbahaya. Gadis-gadis belasan tahun lainnya sudah mulai berdandan. Rambutnya berkilau, kulitnya bersih. Payudara mereka mulai tumbuh di balik baju. Dengan malu-malu sekaligus bangga. Mata mereka mulai pandai melirik ke sana kemari, pipi mereka merona tanpa perlu dipoles. Anak laki-laki dan perempuan seusianya mulai suka cubit-cubitan, kejar-kejaran hanya untuk saling bersentuhan lalu wajah mereka memerah malu. Gadis ini tetaplah si gila yang menyeringai tertawa sepanjang hari. Dua payudaranya membesar montok, perutnya tebal, pantatnya bergoyang-goyang saat berjalan. Ia sudah puber, begitu pikir ayah dan ibunya. Orang-orang sekampung juga berpikir begitu, usianya memang pas untuk pubertas, tapi perutnya terus memuncit. Kedua bibirnya menghitam, wajahnya membengkak, hidungnya mekar seperti disengat lebah, alisnya berdiri tegak, dan ia berjalan mengangkang dengan susah payah. Orang-orang kampung mulai curiga. Ibunya mulai curiga, ayahnya yang mengayuh becak dari pagi hingga malam tidak tahu apa-apa. Kalaupun ia tahu mau mengeluh pada siapa. Ibu-ibu pulang dan diam-diam bertanya pada suaminya. Para suami hanya menutup mulut menahan tawa. Orang-orang tua menghela napas panjang, tetangga makin malam makin waspada. Anak-anak kecil yang baru bangun tidur langsung mengikuti si gadis gila dan bernyanyi mengejek. Beli tahu, ampas tahu, si gila tahu-tahu hamil, air dari mana datang membasahi, ayo tebak siapa pelakunya. Si gila tertawa terbahak-bahak mendengar nyanyian itu. Semakin keras mereka bernyanyi, semakin kencang tawanya. Kedua tangannya menepuk-nepuk perutnya sendiri dengan keras. Siapa yang melakukan ini? Ngaku. Ibunya memecutnya dengan rotan.
Tapi ibu mana yang tidak kasihan pada anaknya? Rotan itu sengaja diarahkan ke tanah, memantul dengan bunyi tar, tar. Gadis itu mengikuti ujung rotan dengan matanya, tertawa terkekeh-kekeh. Sama siapa, hah? Anak durhaka. Mata ibunya berlinang air mata. Si gila malah berguling-guling di tanah, tawanya membuat air liurnya mengalir dari mulut. Aduh anakku, kasihan sekali kau ini. Ibunya melempar rotan dan jatuh terduduk di kaki ranjang. Si gila berhenti tertawa menatap ibunya dengan tatapan kosong. Bibi, ku dengar Bibi mau membawanya pergi untuk menyelesaikan masalah ini. Sangat memalukan, Mbak. Sekarang perutnya sudah besar begini, siapa yang mau menyelesaikannya? Uang makan saja kami tidak cukup. Bagaimana ini, Mbak? Lalu apa rencanamu? Mungkin tunggu sampai dia melahirkan, lalu bayinya ditinggalkan di panti asuhan saja. Mau bagaimana lagi? Bibi tega melakukan itu, bayi itu kan manusia juga. Lalu saya harus bagaimana, Mbak? Saya tidak tega. Perutnya semakin hari semakin buncit, terlihat sangat menyolok, tapi ia tetap keluyuran di sekitar kampung, berjalan sambil tersenyum menyeringai. Terkadang saat berjalan, ia jatuh terduduk memegangi perutnya, wajahnya meringis menahan sakit. Kenapa perutnya ini semakin hari semakin banyak ulah, kadang bergemuruh, kadang menendang ke sana kemari sampai ia berkeringat dingin. Air menggenang dari pintu hingga ke tengah dapur. Ia sangat hafal tempat ini. Tahu goreng mendesis-desis harum dan gurih. Ia asik meremas-remas tumpukan ampas tahu sampai hancur lebur. Bosan meremasnya, ia membentuknya menjadi kepalan kecil lalu melemparnya ke udara. Ampas tahu itu jatuh menimpa tubuhnya, pecah berhamburan. Menempel di rambutnya, di telinganya, mengalir ke lehernya dan menyelip di antara belahan dadanya. Geli. Ia mengibaskan tangannya tapi rasa geli itu tak hilang. Ia melompat-lompat kesenangan. Saking gelinya, ia merenggut kancing bajunya hingga putus. Ampas tahu berjatuhan ke lantai. Ia pikir permainan ini sangat menyenangkan. Ia menempelkan ampas tahu ke kedua putingnya yang baru tumbuh. Ia tertawa terbahak-bahak melihat dua puting kemerahan itu menonjol dengan lumuran ampas tahu yang lembut dan dingin, memancarkan bau asam yang khas. Tiba-tiba sebuah bayangan hitam menutupi tubuhnya. Dua pasang tangan yang kasar meremas tumpukan ampas tahu di dadanya. Ampas tahu itu sudah habis berjatuhan, tapi tangan kasar itu terus meremas tanpa henti. Lalu perlahan melorot turun ke pangkal pahanya yang lembab. Ia mencium bau tahu gosong yang menyengat. Tapi saat ini, ia sudah terbaring di atas tumpukan ampas tahu yang lembut dan empuk. Matanya menatap kosong ke arah langit-langit. Debu arang menghitam di kaso-kaso kayu di atas sana. Kaso-kaso itu seolah melompat naik turun tanpa henti di depan matanya. Ia merasa pusing, jadi ia berusaha melengkungkan punggungnya ke atas agar semuanya berhenti bergerak. Tapi sebuah bantingan pintu yang keras seperti geledek membuatnya terkesiap dan nyaris pingsan. Ia terbangun saat mendengar suara pertengkaran. Mati di mana kau? Tahu di wajan sampai gosong hitam begini. Sialan betul. Kau bisu ya? Kenapa bajumu berantakan begini? Tadi, babinya lepas. Makanya, oh, kau menganggapku babi ya? Bajingan, mampus kau. Terdengar suara tutup panci jatuh berdenting ke lantai. Si gila melihat istri penjual tahu berjalan melewatinya dengan wajah beringas. Sebagai refleks pertahanan diri, si gila menyusupkan kepalanya ke balik tumpukan karung kedelai. Pintu rumah depan ditutup dengan kasar. Terdengar suara spatula mengikis dasar wajan di dapur, berdecit ngilu. Bau minyak gosong masih memenuhi ruangan dapur. Tiba-tiba ia merasa takut pada bau gosong itu. Ia diam-diam menyelinap ke belakang kandang babi, merangkak melalui lubang pagar dan kabur. Jalan ini hanya diketahui olehnya dan si Belang, anjing kampung itu, dan ia lebih suka lewat jalan ini. Tidak perlu melintasi halaman yang basah dan licin, lalu berakhir di tumpukan ampas tahu yang hangat dan empuk. Ampas tahu yang menempel di leher dan putingnya. Ia menyukai permainan itu. Karena teringat permainan ampas tahu, keesokan harinya ia datang lagi. Anehnya, lubang pagar itu sudah ditutupi dengan rapat. Si Belang mengibaskan ekornya menatap si gadis seolah bertanya. Keduanya termenung cukup lama, lalu berjalan beriringan memutar ke depan. Ia harus melewati halaman yang basah dan licin. Istri si pembuat tahu melotot padanya. Suaminya yang memakai kaos singlet berlubang-lubang berdiri bertolak pinggang. Tangannya yang lain memegang gagang wajan dan mengarahkannya ke gadis gila itu. Sumber air disiramkan ke arahnya. Si Belang mendengking keras dan lari terbirit-birit keluar gerbang. Si gila hanya termangu melihat noda air yang membasahi rambut dan bajunya lalu tersenyum menyeringai. Si Belang menggonggong memanggil. Ia berjalan dengan canggung melangkah mundur dari halaman yang becek itu mengikuti si Belang. Ia sudah melupakan permainan ampas tahu. Sekalipun ayahnya mengayu becak siang dan malam, mustahil ia tidak menyadari perut anaknya yang semakin membengkak. Berbeda dengan dugaan tetangga, tak ada amukan badai di rumah itu. Seluruh keluarga membisu seperti sedang berduka.
Tak ada tetangga yang tega membuka percakapan dengan ayah ibunya untuk menanyakan keadaan. Karena pada akhirnya setelah semua cibiran, orang-orang sadar bahwa itu bukanlah hal yang pantas. Mengetahui kebenarannya hanya akan menambah kepedihan. Nasi sudah menjadi bubur. Gadis itu menggeliat di atas tumpukan ampas tahu. Perutnya menegang membuatnya sulit bernapas. Sosok yang menduduki pahanya membuatnya kesakitan. Ia hanya menunggu agar ini cepat selesai. Tapi ia menunggu dan menunggu. Tangannya mati-matian mencakar kaos singlet berlubang di depannya. Seketika itu juga tubuhnya didorong tertelungkup dengan kasar. Wajahnya berlumuran ampas tahu. Giginya menggigit tumpukan ampas tahu itu. Ia ingin muntah tapi tak bisa. Tenggorokannya tercekat. Ia sangat membenci ampas tahu ini. Ia tak ingin bermain lagi. Hari ini ia sedang bermain dengan si belang. Tiba-tiba kaos singlet berlubang itu menghadangnya dan menyeretnya masuk. Melihat itu, si belang pun pergi main ke tempat lain. Ia sendirian hanya bisa menyeringai menahan pedih. Tiba-tiba ia merasa beban di tubuhnya menghilang, berganti dengan rasa kosong yang melelahkan. Sesaat kemudian terdengar bunyi pukulan benda tumpul disusul erangan pelan. Sesosok tubuh yang lemas ambruk di sebelahnya. Ia menatap dengan penasaran darah yang menetes dari hidung lebam si kaos singlet. Lalu terdengar suara panci besar dan kecil berjatuhan. Ember tumpah menyirami lantai. Karung-karung kedelai di belakangnya terlempar ke udara. Ia melihat ayahnya. Lalu ia merasakan tubuhnya diseret paksa melewati halaman becek, diiringi suara riuh manusia dan bunyi ludah yang dilepehkan dengan jijik. Ia menoleh ke arah pagar di belakang kandang babi. Lubang rahasia yang hanya diketahui olehnya dan si belang. Seharian penuh ia dikurung di dalam rumah. Si belang yang keluyuran di halaman akhirnya bosan dan pergi mencari keramaian lain. Seluruh kampung gempar seperti diterjang badai. Para ibu merasa menyesal dan kasihan, para bapak memaki-maki penuh amarah. Orang-orang tua meneteskan air mata, anak muda menghela napas panjang. Ada yang menjenguk, ada pula yang memanas-manasi agar pelaku dijebloskan ke penjara sampai membusuk. Atau setidaknya menuntut uang ganti rugi untuk menghidupi si jabang bayi. Anak perempuan itu juga manusia, bukan benda mati yang bisa diperlakukan semena-mena. Ini tidak bisa dibiarkan. Bagaimana keadaan ibu dan anak itu? Akhir-akhir ini gadis itu merasa tidak nyaman. Perutnya terus bergemuruh meliuk ke kanan dan ke kiri. Siang dan malam tubuhnya selalu basah oleh keringat. Baru selesai minum secangkir air, tenggorokannya sudah kering kerontak. Kedua kakinya membengkak hingga tak ada sandal yang muat. Ia terpaksa memakai sandal kakaknya. Bajunya juga memakai baju kakaknya yang paling longgar. Tapi bayi di dalam perutnya terus bertambah besar, meregangkan jahitan baju di kedua sisinya. Ia takut jika harus mengubah posisi dari duduk ke berdiri. Setiap kali ia bergerak, pandangannya berkunang-kunang. Sedang asyik mengobrol dengan si belang, tiba-tiba ia merasa seperti melihat puluhan ekor anjing yang mengerubunginya. Semuanya mengibaskan ekor dan mengendus. Ia bingung harus bicara dengan yang mana. Siang hari ia mengantuk dan tertidur pulas. Malam hari matanya terbuka lebar, hanya berputar ke kanan dan ke kiri, lalu merangkak ke halaman untuk buang air kecil sampai pagi. Alhasil, seluruh keluarganya terpaksa mendengar suara tawanya yang tertahan sepanjang malam. Lama-lama mereka lelah mendengarnya. Ayahnya mendengkur, kakak sulungnya mendengkur, kakak keduanya juga mendengkur. Ibunya yang berbaring di sebelahnya menghela napas panjang, lalu perlahan ikut mendengkur. Rumah itu dipenuhi paduan suara dengkuran yang tak terelakkan. Kasihan sekali nasib ibu dan anak ini. Mbak, saya bingung harus bagaimana. Kau ini bodoh, Bibi. Menggugat ke polisi tidak berani, menerima ganti rugi juga tidak mau. Bibi beralasan mengurus ke polisi, itu buang waktu dan memalukan. Tapi bajingan itu harus dihukum. Paling tidak kau ambil uangnya untuk mengurus anak Bibi. Anak ini tidak berdosa tapi Tuhan mengujinya dengan sangat berat. Bibi bilang dia bajingan, lalu kenapa menolak uang dari bajingan? Itu memang benar, Mbak. Tapi Tuhan Maha mengetahui. Cepat atau lambat bajingan itu harus angkat kaki dari kampung ini. Hidupnya takkan tenang. Lihat saja usahanya takkan laku lagi. Seluruh kampung sudah meludahi wajahnya. Pria kejam dan biadab. Orang seperti itu pantas matinya dipatuk gagak. Tapi bagaimana nasib anakku, Mbak? Aku menderita sekali. Sudahlah, jangan menangis. Kalau kau menangis, aku juga ikut menangis. Ku dengar kemarin ada yang mau mengadopsi bayinya. Ya? Iya, mereka keluarga yang belum punya anak. Wah, bagus sekali kalau begitu. Ibu kandungnya saja tidak bisa mengurus diri sendiri, apalagi merawat bayi. Mbak, hidupku ini susah sekali. Gadis gila itu tersenyum meringis menatap kedua perempuan yang sedang berbisik-bisik. Tiba-tiba rasa mulas yang luar biasa menghentikan tawanya.
Ia mencengkeram erat pinggiran ranjang, menunggu rasa sakit itu berlalu, keringatnya bercucuran. Belum sempat ia bernapas, gelombang nyeri berikutnya datang lebih dahsyat. Ia merangkak di lantai. 10 jari tangannya mencakar tanah hingga berdarah. Rasa sakit mereda, ibunya mengangkatnya ke atas ranjang. Baru saja duduk, gelombang nyeri lainnya menyerbu, membuat pandangannya gelap gulita. Ia menggigit lengan ibunya dengan kuat. Ibunya memeluk erat anaknya menahan sakit, air matanya berlinangan. Lalu dari selangkangannya cairan merah keruh mengalir deras, mengalir perlahan menuruni kakinya, menetes ke lantai tanah. Gadis itu tertawa tapi suaranya putus-putus seperti rintihan kesakitan. Tawa itu langsung terpotong oleh rasa sakit yang datang tiba-tiba. Ia memegangi perutnya dan terguling ke lantai meninggalkan bekas gigitan yang dalam di lengan ibunya. Si belang panik mengelilingi majikannya lalu menjilati tanah yang basah oleh cairan merah keruh tersebut. Lampu neon bersinar terang benderang menyilaukan mata. Ibu dan bibinya duduk berdempetan menunggu. Ayahnya meninggalkan becaknya dan bergegas datang, kini duduk dengan tangan bersedekap dan mata terpejam. Kakak keduanya langsung berlari kemari sepulang kerja. Kakak sulungnya yang bekerja di pabrik garment shift malam tiba paling akhir. Menunggu adalah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan. Suara roda berangkar berderit, tangisan bayi menggema, suara rantang makanan yang jatuh berdentang. Keluarga itu tetap duduk menunggu. Papan pengumuman kelahiran semakin panjang, lampu neon tetap bersinar dengan sabar. Keluarga dari saudari Hani. Hani Dwi Hapsari, di mana? Ibunya tersentak bangun, ayahnya tersentak, kakak sulungnya tersentak, kakak keduanya tersentak, bibinya terperangah. Sudah sangat lama si gadis gila tak pernah dipanggil dengan nama aslinya Hani Dwi Hapsari. Sebuah nama yang indah dipanggil dengan nada hormat yang cukup membuat orang lain iri. Bayi perempuan, 3,2 kg, lahir normal. Nenek dari pihak ibu kini ia harus dipanggil. Nenek berseru pelan, bibinya berdecak kagum. Wah, besar juga ya. Kakek dari pihak ibu yang baru saja naik pangkat terlihat canggung dan menjatuhkan puntung rokok kreteknya ke lantai. Cucu pertamaku. Kedua kakaknya saling berpelukan. Cucu perempuan pertama lo ini, rezeki nomplok. Pintu ruang bersalin terbuka lebar, berangkar didorong keluar. Di atas sana di tengah kain putih bersih yang berbau obat antiseptik, berbaring si ibu dan bayinya yang masih merah. Bayi itu sedang menyusu dengan lahap di payudara ibunya. Kedua matanya terpejam damai. Sakit sekali ya nak? Ibunya membungkuk berbisik di dekat putrinya. Gadis itu tersenyum menyeringai. Dari sudut matanya, 2 tetes air mata besar jatuh berlinang. Sisa-sisa air mata sebelumnya belum kering sepenuhnya, membuat wajahnya tampak semakin pucat. Untuk pertama kalinya dalam sekian tahun, sang ibu merasa sangat bangga pada putrinya. Syukurlah kalau begitu. Suara ayahnya terdengar serak menahan haru. Keluarga itu baru saja tiba di rumah dari puskesmas. Belum sempat mereka beristirahat, tamu sudah datang. Orang-orang yang ingin mengadopsi bayi itu datang sesuai kesepakatan. Tolong beri kami waktu beberapa hari Pak, bayi ini masih terlalu kecil, kasihan kalau harus langsung dibawa. Lebih baik dibawa sekarang saja Bu. Kalau kelamaan nanti bayinya sudah kenal bau ibunya malah susah dipisahkan. Bapak bersikeras mau membawanya hari ini juga? Iya. Sang nenek jatuh terduduk di kursi, berusaha menahan napasnya yang memburu. Kalau begitu, Bapak silakan minum teh dulu. Ibu dan bayinya masih menyusui. Tunggu sebentar sampai bayinya tidur, baru Bapak bawa supaya tidak terlalu berat melepaskannya. Baiklah, tidak apa-apa. Sambil berbaring di kamar, gadis itu mendengar semua percakapan ibunya dengan tamu tersebut. Ia menatap si belang yang sedang tertidur dengan mata setengah terpejam di kaki ranjang. Bayi mungil itu mengisap susunya dengan lahap, lalu melepaskan puting ibunya dan menggeliat, membuat ibunya merasa geli. Ia tertawa, tapi matanya dengan waspada melirik keluar kamar. Cepat tidurlah, sini bayinya ibu gendong. Gadis itu tiba-tiba melompat bangun melupakan rasa sakit dari jahitan persalinannya. Ia mendorong ibunya menjauh dari bayinya. Si belang langsung melesat ke ruang tamu menggonggong galak ke arah tamu tersebut. Bayi yang terkejut itu pun menangis keras. Gadis itu menjerit histeris memeluk bayinya erat-erat. Wajahnya berkerut antara tertawa dan menangis. Bayi yang dipeluk terlalu erat itu semakin keras menangis. Ayahnya yang sedang memperbaiki tirai jendela di halaman belakang mendengar keributan itu dan bergegas masuk. Ada apa ini? Bapak ini datang mau mengambil cucu kita seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya. Aku minta waktu beberapa hari lagi, kata ibunya. Menyadari niatnya takkan berhasil mengubah pikiran pria kurus berkulit gelap di depannya, tamu itu berdiri dan berpamitan. Sang ibu dengan canggung mengantarnya ke gerbang. Bayi itu semakin hari semakin montok. Ia selalu mengenali bau ibunya dan mencari-cari air susu ibunya. Ia merengek dan seolah mengobrol dengan ibunya. Setelah puas tidur, ia bangun dan ibu anak itu tak pernah bosan bermain bersama.
Terjadi perubahan besar di rumah itu. Tangis bayi menggantikan tawa cekikikan di tengah malam. Kakeknya, kalau pulang narik becak, harus turun di ujung gang dan menuntun becaknya perlahan ke halaman agar tak membangunkan cucunya. Paman keduanya, sepulang kerja, menyempatkan diri mampir ke toko mencari mainan. Paman sulungnya yang pulang kerja shift malam harus melihat wajah keponakannya dulu baru bisa tidur dengan nyenyak. Apalagi neneknya, begitu selesai jualan di pasar, ia langsung bergegas pulang. Selalu ada saja yang dibawanya, kadang kaos kaki, kadang topi rajut untuk cucunya. Dulu, jarang sekali seluruh keluarga berkumpul dan mengobrol bersama. Sekarang sampai tengah malam pun obrolan mereka belum usai. Hari ini panas, besok cari daun sambiloto buat mandi bayi, ya. Lidahnya putih-putih, minta sedikit madu buat membersihkannya, ya. Anak ini lucu sekali kalau mau buang air, wajahnya memerah dan tegang, lucu banget. Kira-kira umur 3 bulan sudah bisa tengkurap belum, ya? Lihat, kadang mirip kakek, kadang mirip nenek. Loh, mirip aku dong. Ah, masa? Nenek pasti selalu ingin menang berdebat. Tidak ada lagi yang mengungkit soal memberikan bayi itu kepada orang lain. Itu cerita masa lalu. Ayamku baru bertelur. Kubawakan 10 butir untuk ibu dan anak itu, biar sehat. Tetangga datang berkunjung. Gimana kabar bayinya? Wah, puji Tuhan sehat sekali. Habis minum susu langsung tidur nyenyak seperti babi kecil. Lalu ibunya bagaimana? Dia terus memeluk anaknya, bahkan sudah pintar menyenandungkan Nina Bobo buat bayinya loh. Wah, siapa sangka dia bisa? Ah sudahlah, biarkan mereka tidur. Nanti kalau sudah bangun aku jenguk lagi. Biarlah kami hidup sederhana, makan seadanya, asalkan bersama. Tuhan tidak akan menutup mata pada orang baik. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Para pendengar baru saja menyimak cerita pendek Senandung Nina Bobo, karya penulis Fitriani. Mengenai cerpen ini, editor sastra RRI ingin menyampaikan beberapa pandangannya. Membaca cerita pendek Senandung Nina Bobo karya Fitriani, hal pertama yang kita rasakan adalah rasa getir terhadap nasib seorang manusia. Tokoh utama dalam cerita ini sebenarnya memiliki nama yang indah, Hani Dwi Hapsari. Namun, seumur hidupnya ia selalu dipanggil si gadis gila. Hanya sekali ia dipanggil dengan nama aslinya, yaitu ketika ia menjalankan kodratnya yang suci dan mulia sebagai seorang ibu. Ia adalah seorang manusia, tapi nasibnya lebih menyedihkan dari manusia biasa karena ia tidak menyadari untuk apa ia hidup di dunia ini. Ia tidak punya masa kecil yang bahagia, apalagi masa muda yang indah. Orang hanya menyadari keberadaannya dari suara tawanya setiap malam, tawa saat ia digoda dan diejek. Jika hidupnya terus seperti itu, tentu tidak ada yang perlu diceritakan. Namun nasib buruknya diperparah oleh seorang bajingan yang lebih didominasi insting binatang daripada akal manusia. Seharusnya, melihat kemalangan gadis itu orang merasa iba, tapi si pembuat tahu dalam cerita ini justru berbuat sebaliknya. Ia memperlakukannya sebagai objek untuk memuaskan berahi. Namun, ada satu kejutan dalam cerita ini. Perbuatan keji pria itu secara tidak sengaja membuka pintu kehidupan baru bagi si gadis gila. Melalui janin kecil di dalam rahimnya, gadis itu mulai merasakan emosi suka, duka, marah, dan bahagia dari orang-orang di sekitarnya. Dan ia sendiri pun mulai mengembangkan perasaan kabur tentang emosi tersebut melalui orang tuanya, tetangganya, anak-anak kecil, dan bahkan si belang anjing yang menjadi satu-satunya temannya saat ia hidup tanpa jiwa. Perasaan cemas yang timbul membangkitkan insting seorang perempuan yang akan segera menjadi ibu. Oleh karena itu, ketika bayi tersebut lahir, gadis itu benar-benar terlahir kembali. Ia sudah bisa menangis. Lebih dari itu, keajaiban menjadi seorang ibu juga mengubah orang-orang di sekitarnya. Mereka mulai peduli padanya dengan rasa kemanusiaan yang sesungguhnya. Dengan gaya penulisan yang segar, memikat, dan deskripsi psikologis yang sesuai dengan karakter tokoh, tanpa kehilangan sentuhan humanis yang mendalam, cerita pendek ini dapat dianggap sebagai salah satu karya sastra modern yang sukses mengangkat tema tentang orang-orang yang kurang beruntung. Penulis tidak memaksakan detail yang rumit, melainkan menceritakannya dengan sederhana. Namun cerita ini benar-benar membekas di hati pembaca. Di balik penampilan yang tanpa kesadaran itu, masih ada insting manusia sejati dan mereka sangat membutuhkan empati dari masyarakat di sekitarnya. Para pendengar yang budiman, dalam program Sandiwara Radio Cerita Malam di Radio Republik Indonesia, RRI hari ini, mari kita dengarkan cerita pendek Musim Kerbau Peminum Embun, karya Suryo Baskoro yang akan dibawakan oleh penyiar Rina Kusumawati. 7 menjelang lebaran. Tiba-tiba awan tersibak, angin bertiup sejuk dan sinar matahari pagi menyinari atap-atap rumah tua di kota. Hari-hari musim hujan yang kelabu dan dingin seakan menghilang sejenak. Orang-orang mulai sibuk bergegas mudik ke kampung halaman untuk berkumpul setelah setahun penuh bekerja keras di perantauan. Sementara aku masih harus memotong kerbau.
Aku memohon, biarkan aku pulang kampung. Jangan paksa aku bekerja di rumah potong hewan ini terus. Lebaran sudah dekat, di kampung pasti banyak yang harus diurus. Baju baru untuk anak belum kubelikan, kolam ikan belum dikuras, patungan beli daging sapi juga belum diurus, belum lagi ketupat, opor ayam, rendang. Entah istriku sudah menyiapkan sampai mana, aku khawatir sekali. Sekarang sedang musim kerbau minum embun, bagaimana bisa kau pulang? Balas perempuan itu. Ia menyuruhku menarik resleting bajunya di bagian belakang. Ia bilang urusan sepele seperti itu tinggal telepon istri di rumah, suruh dia ke pasar, beli semuanya beres. Ia bilang kalau pulang siang hari pada malam takbiran juga masih sempat. Jarak 100 km tidak ada apa-apanya. Ia bahkan bersedia meminjamkan mobil beserta sopir untuk mengantarku sampai depan rumah. Tukang potong kerbau disebut juga jagal. Profesi jagal sama sekali tidak ada hubungannya dengan tesis S2 yang akan segera kupertahankan. Memotong hewan adalah pekerjaan kasar dan sadis. Sedangkan menjadi magister sastra adalah pekerjaan cari makan yang melarat namun romantis. Golok, darah, dan bau anyir sangat bertolak belakang dengan kemurnian sastra. Pekerjaan untuk mencari sesuap nasi dan gengsi akademik pilih yang mana? Musim hujan tahun lalu aku nekat menutup mata dan memilih dua-duanya, menjadi mahasiswa S2 sastra dan menjadi jagal kerbau. Aku masih ingat betul hari pertama aku belajar bekerja. Tengah malam menjelang dini hari, jalanan kota sangat sepi. Aku meraba-raba jalan menuju pusat pemotongan hewan. Suara pisau diasah di atas batu terdengar mengerikan. Kerbau-kerbau terbangun dan menggesekkan tanduknya ke pagar, menguap malas dengan bau mulut yang khas. Ibu bos pemotongan hewan berkata, orang-orang bilang Pak Guru ini tangannya halus, tak sanggup memegang pisau. Cuma terbiasa pegang kapur tulis. Tidak, dulu aku biasa membajak sawah dengan kerbau, membalikan tanah 3 petak dalam sehari. Kalau aku bisa membajak pakai kerbau, aku juga bisa memotong kerbau. Ibu bos tertawa. Tawa khas orang yang sudah banyak makan asam garam kehidupan, bercampur rasa kasihan pada laki-laki bodoh di depannya ini. Awal mula kita sama, Pak Guru. Pak Guru dulu membajak sawah. Saya dulu pembantu yang bekerja serabutan. Waktu telah membuat orang jadi lebih pintar. Baiklah, saya akan berusaha, ya. Kalau saya gagal, saya akan pergi sendiri tanpa perlu ibu pecat. Panggil aku Puspa Indah. Dipanggil ibu boses, rasanya tua sekali. Tutur, katanya ceplas-ceplos dan tajam. Ibu bos adalah tipe perempuan keras kepala, dengan nama yang terlalu puitis dan tak cocok untuk profesi jagal. Nama Puspa Indah lebih cocok sebagai nama pena seorang sastrawan ketimbang nama seorang perempuan tukang jagal. Tiba-tiba terdengar suara kursi roda berderit mendekat memecah keheningan malam, membuat bulu kuduku berdiri. Ibu bos juga tampak waspada menoleh ke sekitar. Aku menoleh dan melihat seorang pria tua berambut putih, kedua kakinya lumpuh menjuntai kaku, namun otot lengannya kekar seperti pegulat. Wajahnya keriput, matanya bersinar tajam seperti mata kucing di kegelapan, diam seperti hantu. Kenapa biarkan dia keluar selarut ini? Desis ibu bos dengan marah. Seorang asisten jagal segera berlari menghampiri. Pria tua dan asisten itu kemudian menghilang tertelan kegelapan malam. Aku sangat kebingungan, tak mengerti apa yang terjadi, merasa seolah baru saja masuk ke dalam mimpi buruk. Ibu bos kembali ke pembicaraannya dengan tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Aku baru saja menulis puisi baru, kubacakan untuk Pak Guru, ya. Astaga, apa lagi ini? Aku datang ke rumah potong ini untuk bekerja mencari uang, bukan untuk mendengar pembacaan puisi. Dunia memang aneh. Kerbau punya sederet gigi, makan rumput di tanah datar, minum air di tepi kali. Sewaktu hidup kau kusayangi, kini kau mati pisau menyambar. Dagingmu kumakan kenduri, kulitmu kujadikan beduk di masjid nanti, tandukmu kujadikan hiasan di lemari. Sebuah puisi tentang kerbau yang kental dengan nuansa kuliner dan pragmatis. Tapi itu kan pantun lama, bukan puisi karangannya sendiri. Aku keceplosan, jangan marah Puspa Indah. Ini kan pantun rakyat. Ada di buku pelajaran sastra daerah yang diajarkan dosenku saat aku masih semester 1. Jadi maksud Pak Guru aku ini mencuri karya orang, ini aku rekam dari kepalaku sendiri. Mustahil aku mengakui kenaifan yang instingtif ini. Mungkin ia pernah mendengarnya di suatu tempat lalu menghafalnya. Dan itu terngiang-ngiang di kepalanya hingga menjadi darah dagingnya. Saat emosinya memuncak, kata-kata itu mengalir begitu saja. Ia mengira ia yang menciptakannya. Kalau orang lain pasti sudah malu, tapi ia tetap santai, seolah tak ada yang perlu dipermasalahkan. Ia bilang sekarang sedang musim kerbau minum embun. Semakin banyak kerbau meminum embun, dagingnya semakin padat dan harum. Aku tak asing dengan hal ini. Di kampungku malam sebelum menyembelih kerbau, orang selalu menambatkannya di padang rumput.
Sepanjang malam kerbau itu akan menghirup udara segar dan menyerap energi alam. Ia akan mendongak membuka mulutnya lebar-lebar untuk menangkap embun malam atau menunduk menyesap butiran embun yang menempel di ujung rerumputan. Kerbau yang suci itu menyerap intisari alam semesta yang kemudian mengendap dalam daging dan darahnya. Daging kerbau yang lezat dan berharga hanya ada di musim kerbau minum embun. Saya pernah menulis puisi yang dimuat di majalah sastra kampus. Tapi belum pernah ikut komunitas puisi, kataku. Aku merasa Ibu Bos agak segan pada bawahannya ini. Barulah kusadari tatapan matanya berubah lebih lembut. Begitulah kekuatan sastra dan puisi. Aku mengikuti perempuan itu masuk ke dalam rumah potong yang terang benderang. Usianya sekitar 40 tahun, sangat seksi dan bibirnya setipis bibir teman sekelasku, si wakil ketua kelas. Mereka sangat mirip. 4 ekor kerbau peminum embun siap disembelih. 1 ekor sudah dipotong. Kepala kerbau terpenggal dengan moncong menghadap langit, matanya terbelalak penuh dendam. Para jagal sedang menguliti dan memotong-motong dagingnya. Baskom berisi darah yang baru direbus mengepulkan asap. Camilan malam yang sangat menggoda untuk para pekerja shift malam. Para jagal itu mengambil secuil darah beku dengan pisau dan menyuapkannya ke mulut. Beberapa jagal berhenti bekerja menunggu kerbau berikutnya. Wajah mereka dingin dan suram. 1 orang memegang golok tajam, 1 orang lagi menuntun kerbau bertanduk melengkung. 1 orang memegang baskom untuk menampung darah, 1 orang lagi memegang palu godam dan memberikannya pada Ibu Bos. Tiba-tiba aku bergidik, udara terasa sangat berat. Kerbau bertanduk lengkung itu sangat liar, kabarnya pernah menanduk orang sampai mati. Auranya sangat kuat, bahkan mengalahkan aura manusia. Setiap kali ada yang membawa palu mendekat, ia membelalakkan mata dengan beringas membuat para jagal ciut nyali. Mereka menunduk dan terpaksa meminta bantuan kekuatan dan aura Ibu Bos. Tadi ia adalah seorang penyair perempuan yang membaca puisi dengan merdu dan romantis. Kini ia adalah bos rumah pemotongan hewan. Tangan kirinya memegang tali hidung kerbau setinggi pinggangnya, tangan kanannya memegang palu godam. Kerbau itu, yang wajahnya berurat seperti kuda, bermata merah dan berkaki kaku, tiba-tiba menjadi jinak dan patuh, bahkan terlihat bodoh di hadapannya. Kasihan sekali kerbau itu, tak menyangka kematiannya akan datang dari tangan seorang perempuan cantik. Kalian harus tahu, kerbau jarang menahan kepalanya dalam satu posisi. Mereka selalu mendongak atau menunduk. Puspa Indah menjelaskan dengan tenang. Jagal yang hebat adalah yang bisa memukul tepat saat kerbau menunduk. Pukulan harus cepat, kuat, dan tepat mengenai titik vital di tengkuknya. Bruk! Aku hanya mendengar suara pukulan keras dan kerbau itu langsung tumbang. Puspa menunjuk ke arah tengkuk kerbau untuk memperlihatkan letak titik vitalnya padaku. Pernah ada jagal yang penakut atau meleset saat memukul, membuat kerbau itu kesakitan dan mengamuk, menyeruduk orang beserta palunya hingga patah tulang. Pekerjaan ini tidak cocok untuk orang yang lemah mental. Pekerjaan selanjutnya sudah sangat akrab bagi para jagal. Karena aku belum terbiasa dengan darah, aku ditugaskan melakukan pekerjaan kasar, menimba air, membersihkan jeroan, membersihkan bulu, dan mencuci meja potong. Para jagal bekerja dengan cepat. 1 asisten memegang baskom, 1 lagi menarik tanduk agar leher kerbau meregang. Golok diayunkan, darah merah menyembur deras, kepalaku pening dan aku berkeringat dingin. Menjelang pagi, aku bergegas mengayuh sepeda ke kampus. Saat kuliah siang hari, aku mengantuk setengah mati. Aku membenamkan wajahku di meja, dalam bayanganku muncul kerbau dengan mata terbelalak, tulang belulang yang menumpuk, para jagal yang kasar dan wajah dingin Puspa Indah. Teman sekelasku yang menjabat wakil ketua kelas menepuk pundakku dan bertanya, "Gimana calon magister sastra kerjaan di rumah potong lancar?" Aku tersentak bangun dengan bingung. Si wakil ketua tersenyum lebar, mendekat dan berbisik, aroma permen karet menguar dari mulutnya. "Mbak Puspa Indah telepon aku. Katanya temanmu itu jujur sekali, bisa nulis puisi juga, orangnya kaku tapi manis." Sialan. Kalau perempuan itu jatuh cinta padaku, habislah aku. "Biarin aku tidur sebentar," balasku. Aku kembali menundukkan kepala untuk menghindari tatapan teman-teman ke arah mataku yang merah karena kurang tidur. Aku tertidur pulas dan mendengkur. Dengkuran yang berirama naik turun, saking kerasnya mirip suara orang menggergaji kayu. Seluruh kelas tertawa, tapi aku tidak sadar. Lani Pipi Bakpao yang duduk di sebelahku merasa canggung. Pipi Bakpao itu mencabut selai rambutnya dan menggelitik lubang hidungku. Aku terbangun kaget. Pipi Bakpao berbisik pelan, "Semalam Mas pergi kemana?" ngaku. "Mas semalaman belajar? Nanya buat apa?" "Tangan Mas penuh darah. Habis bunuh orang ya?" "Ih, ngeri." Tangannya yang mungil dengan kuku merah muda menunjuk ke arah bajuku. Di kerah bajuku ada bekas darah yang sudah mengering. Aku baru sadar itu darah kerbau. Saat para jagal memotong leher kerbau, darahnya pasti menciprati bajuku. Wajahku memerah dan aku tergagap. Aku kerja sambilan di rumah potong. Melihat kondisiku yang serba salah, Pipi Bakpao langsung paham. Ia menatapku dengan iba.
Dengan simpati ia menjejalkan sapu tangannya ke tanganku. Aku buru-buru menggosok noda darah yang sudah mengering itu. Bau anyir, darah kerbau bercampur dengan parfum wanita, wangi kain sapu tangan baru, dan entah kenapa seolah ada bau pesing kerbau juga. Aku merasa sangat malu. Ingin rasanya berubah jadi semut dan masuk ke celah lantai. Namun, di saat yang sama, ada perasaan samar yang menyenangkan dari kelembutan dan perhatian seorang perempuan. Ibu bos rumah potong punya anak perempuan berusia 20 tahun yang sedang kuliah di Amerika. Para jagal suka bergosip. Mereka bilang saat usianya 15 tahun, Puspa Indah terdampar di rumah potong ini. Awalnya, ia hanya pembantu yang menyapu, mencuci jeroan, menimba air, dan mencuci meja. Semakin besar, ia semakin cantik dan menggoda, lalu ia menjadi istri si bos. Pasangan itu terpaut usia 20 tahun. Cerita mereka hanya sampai di situ. Dipaksa bicara pun mereka tak tahu apa-apa lagi. Ibu bos punya hobi pergi ke klub malam dan mengikuti acara komunitas puisi di kelurahan. Suatu hari ia memintaku, malam ini temani aku pergi ya. Kalau naik motor malam-malam aku takut. Mana mau Pak Guru penyair mengemudikan motor butut, kita pakai mobilku. Mobil Toyota Camry 35 warna hitam mengkilap yang harganya miliaran rupiah. Sangat mewah. Perempuan itu dan aku duduk di kursi belakang. Bau parfumnya sangat menyengat. Baru kali ini aku duduk sedekat ini dengan Puspa Indah. Sangat sensual. Tubuhnya berisi, payudaranya membusung di balik kemeja ketat berwarna kuning gading. Rok merahnya pendek sepaha, memakai sepatu hak tinggi warna putih, dan jam tangan emas Omega berkilau di pergelangannya. Namun tangannya tebal dengan jari-jari pendek. Benarlah kata pepatah, Tuhan tidak memberikan segalanya dengan sempurna. Tangan yang kasar itu seolah diciptakan hanya untuk memegang palu godam, menghantam kerbau, dan memegang golok. Sebuah kombinasi antara kemewahan dan kekasaran. Sopir membelokkan mobil dengan tajam untuk menyalip. Kami terhuyung ke kanan dan ke kiri. Saat direm mendadak, tubuh kami terdorong ke depan. Puspa Indah ketakutan dan berpegangan pada pundakku. Jantungnya berdebar kencang, jantungku pun ikut berdebar. Saat mobil kembali melaju tenang, ia masih menggenggam tanganku dan tanpa sengaja meletakkannya di atas pahanya. Pahanya terasa hangat. Akhirnya kami sampai. Puspa Indah turun dari mobil membusungkan dadanya. Ia menggandeng lenganku seperti sepasang kekasih yang memasuki lobi klub malam. Ia mengajariku berdansa, melangkah bergantian sambil memegang pinggangnya. Ya ampun, seumur hidup belum pernah aku mengalami hal seperti ini. Wajahku memucat kaku, sepatu kelasku menginjak sepatu hak tingginya. Aku mencari tempat duduk, wajahku panas membara, diam-diam memikirkan istriku di rumah. Istriku yang polos dan sederhana. Ia pasti sedang sibuk dan kotor di dapur, memasak pakan untuk babi dan ayam. Pekerjaan di rumah potong biasanya dilakukan menjelang subuh. Lama-kelamaan aku sudah mahir memotong urat nadi kerbau tanpa membuat darah memercik ke baju. Kemampuanku memukul titik vital kerbau dengan palu godam juga lumayan. Tapi sering begadang membuatku lelah di kampus. Aku terus mengantuk. Setiap kali aku mengantuk lalu mendengkur, aku harus kehilangan satu helai rambut lani pipi bakpao. Lama-lama rambut pipi bakpao bisa botak kalau begini terus. Mau berhenti kerja rasanya sayang dengan gajinya. Gelar S2 dan pekerjaan ini sama-sama penting. Kadang aku datang ke rumah potong tapi malah diam di rumah depan dan tidak disuruh melakukan pekerjaan kasar. Aku hanya menjadi asisten pribadi Puspa Indah. Pak Guru, tolong ambilkan sepatu merahku. Pak Guru, tolong ambilkan braku di lemari dan bawa ke kamar mandi dong. Pak Guru, mau ikut merendam kaki di air jahe hangat tidak? Tapi tugas utamaku adalah mengedit dan menyunting puisi-puisinya. Aku memperbaiki kalimatnya agar lebih puitis. Puisi yang terlalu panjang, aku potong-potong ritmenya. Puisi yang menggantung, aku buatkan kalimat penutupnya. Aku selalu dihantui perasaan bahwa ada sosok di rumah itu yang diam-diam mengawasi. Seolah semua gerak-gerikku tak lepas dari pandangan sosok misterius itu. Suatu kali saat Puspa Indah sedang mandi, didorong oleh rasa penasaran yang tak tertahankan, aku mencari sumber misteri itu. Aku melihat kursi roda tersimpan di bawah tangga. Persis seperti kursi roda milik pria bermata kucing malam itu, aku menengadah ke arah lubang angin di lantai 2. Sebuah wajah pucat sedang menatap ke bawah, lalu buru-buru bersembunyi. Semuanya sudah jelas, pria tua itu tinggal di lantai atas, mengawasi setiap laki-laki asing yang datang ke rumah istrinya dengan mata kucingnya. Sangat menyedihkan. Kenapa aku harus terjebak dalam situasi yang canggung dan memalukan ini? Komunitas puisi mengadakan acara peluncuran buku puisi perdana karya Puspa Indah. Matanya memancarkan kebanggaan seolah ingin berkata, ini acara puisiku loh, kapan puisi Pak Guru dipuja-puja seperti ini. Tamu yang datang sangat banyak memenuhi aula kelurahan. Puspa Indah berkali-kali meminta maaf karena datang terlambat akibat macet. Semua orang memaklumi, karena di Jakarta kalau tidak macet justru aneh.
Apalagi Ibu Bos Puspa Indah adalah sponsor utama yang membiayai komunitas puisi ini selama 3 tahun berturut-turut. Tentu tidak ada yang berani marah. Teman sekelasku si Wakil Ketua dan Lani Pipi Bakpao sudah duduk di kursi paling depan. Tumpukan buku puisi Musim Kerbau Peminum Embun diletakkan menumpuk setinggi dagu Pipi Bakpao. Keduanya menatapku sambil tersenyum menggoda. Seorang penyair tua dengan rambut gondrong beruban dan dikonde bertindak sebagai pembawa acara. Kakinya memakai sandal kayu, kantong bajunya penuh dengan kertas-kertas puisi. Ia memperkenalkan buku Musim Kerbau Peminum Embun. Aula bergemuruh dengan bisik-bisik. Sudah banyak pepatah dan pantun lama tentang kerbau, tapi kini ada buku puisi unik yang semuanya bercerita tentang kerbau. Penyair tua itu memiringkan kepalanya, memejamkan mata dan menggerakkan tangannya seperti orang kesurupan. Semakin ia bicara, semakin menggebu-gebu, suaranya terdengar sangat berkuasa. Penyair bagaikan raja tanpa mahkota, dan inspirasi adalah ratunya. Ia mempersilakan Lani Pipi Bakpao untuk membacakan salah satu puisi karya Puspa Indah. Pipi Bakpao memang sangat mencintai puisi. Ia menengadah ke langit-langit, memejamkan mata, membentuk mulutnya dengan ekspresi yang penuh penjiwaan, lalu membaca puisi layaknya orang kesurupan. Musim kerbau peminum embun, di ladang sisa jerami yang tandus, berjalan dari malam menuju fajar, langkah kerbau mencetak bunga di tanah, meninggalkan bekas luka di bumi, genangan embun memantulkan bulan sabit. Di penghujung bulan, aku menunduk meminum genangan keringat, keringat kerbau, keringat manusia, bercampur keringat bumi, keringat siapa yang lebih bermakna? Lalu ia membacakan puisi Musim Kerbau Peminum Embun yang pernah kudengar dari Ibu Bos. Sangat melelahkan. Siapa yang pernah melihat kerbau berkeringat? Penyair tua itu memuji, suaramu sangat menyentuh, penuh gairah. Ia berjalan beberapa langkah dan melanjutkan, laki-laki manapun yang berhasil mendapatkan gadis ini, hidupnya akan bahagia. Menjelang lebaran musim kerbau minum embun semakin sibuk. Kerbau dari berbagai daerah didatangkan. Truk-truk pembawa kerbau tiba di malam hari memasukkan kerbau-kerbau itu ke kandang. Kerbau yang akan disembelih diikat di luar agar bisa meminum embun. Dini hari, para pedagang daging berdatangan naik motor membawa keranjang untuk mengambil daging dan jeroan. Kepala-kepala kerbau yang berdarah dilemparkan ke lantai, mata mereka membelalak penuh dendam. Para jagal kelelahan memukul tengkuk kerbau, menguliti dan memotong dagingnya. Wajah mereka terlihat suram dan berantakan. Aku juga sangat sibuk hingga bermimpi buruk. Lalu aku diseruduk kerbau. Seekor kerbau gila tiba-tiba mengamuk saat baru saja dikeluarkan dari kandang. Matanya merah menyala, tanduknya berayun liar ke sana kemari. Semua jagal gemetar memegang palu. Aku berseru, biar aku saja. Sial nasibku. Saat itu aku kebetulan habis minum sedikit minuman beralkohol, jadi aku tak kenal takut. Aku ingin membuktikan bahwa aku bukan hanya guru yang tangannya cuma bisa memegang kapur tulis. Palu godam kuayunkan ke arah kepala kerbau, namun meleset ke dahinya. Kerbau gila itu langsung bereaksi, ia menunduk lalu mengayunkan tanduknya tepat mengenai perut bagian bawah dan selangkanganku. Aku terlempar dan pingsan. Kerbau itu melesat keluar dari rumah potong, berlari kencang menembus kegelapan malam. Ia baru berhenti setelah menabrak tembok beton tebal dan mati seketika. Tubuhnya hancur. Dalam keadaan setengah sadar, aku bermimpi melihat pria tua berambut putih itu menatapku. Ia mengalungkan kedua kaki lumpuhnya di lehernya. Tangannya berpegangan pada pegangan tangga, meluncur turun dengan sangat cepat. Ia menyelimutiku dengan selimut tipis. Ia menatapku dengan mata yang sedih dan penuh rasa iba, lalu menghela napas panjang. Aku terbangun. Pria tua itu bergegas menyeret tubuhnya menjauh. Ia tak ingin aku melihat dirinya yang cacat hidup di dalam bayang-bayang. Ia berpegangan pada anak tangga dan memanjat naik dengan cepat, lalu menghilang. Aku sadar bahwa aku sedang berbaring di atas meja tempat mencuci jeroan kerbau. Entah sejak kapan para jagal memindahkanku untuk beristirahat di ruang tamu Ibu Bos. Aku demam, selimut tipis ini sedikit menahan rasa dingin. Di atas sana, di lubang angin, pria berambut putih itu masih mengintip dengan matanya yang bersinar seperti mata kucing. Sakit sekali, perut bawahku terasa sangat kaku. Aku meraba selangkanganku, membengkak sebesar kepalan tangan dan terasa sangat panas serta nyeri. Seorang asisten jaga membakar daun salam dan menempelkannya untuk mengompresku. Rasa sakitnya mulai mereda. Aku menengadah melihat pria cacat yang diam-diam mengintip dari atas. Asisten jagal itu ikut menatap ke atas dan berkata, "Itu suami Ibu Bos. Kondisinya lebih parah dari Mas." Tahu kenapa? Dia pernah ditendang kerbau tepat di kemaluannya, belum cukup punggungnya diinjak sampai tulang belakangnya patah. Makanya dia lumpuh dan bisu. Pekerjaan ini memang kejam, Mas. Oh, sungguh tragis dan memalukan. Aku tidak menangis tapi air mataku mengalir keluar begitu saja.
Aku pun diam-diam pulang kampung. Teman sekelasku si wakil ketua dan Lani Pipi Bakpao mengejarku dengan mobil. "Mas, Ibu Puspa Indah di rumah nangis-nangis mencari Mas," kata temanku. Ini salahku. Ucapnya merasa bersalah. Aku diam saja. Temanku tidak salah. Dia hanya ingin aku dapat uang untuk biaya kuliah dan membantu keluargaku. Dia juga ingin Puspa Indah ada teman mengobrol untuk melupakan kesedihannya. Ya, sudahlah. Untung Mas pulang. Ingat, sampai lebaran nanti puasa dulu ya. Jangan tidur sama istri dulu, goda temanku. Tahun depan Mas akan punya anak 100 ekor kerbau. Maksudnya 100 anak laki-laki. Aku tetap diam, hanya bisa menganggukkan kepala. Para pendengar baru saja mendengarkan cerita pendek Musim Kerbau Peminum Embun karya Suryo Baskoro. Berikut ini adalah ulasan dari editor sastra RRI mengenai cerpen ini. Kritikus sastra Nila Kandi pernah memberikan kata pengantar untuk cerita ini. Sudah lama sekali kita tidak menjumpai pergeseran ruang artistik yang begitu mengerikan, menggabungkan unsur tragedi sekaligus komedi, namun dikemas padat dalam sebuah cerita pendek. Latar belakang cerita ini adalah wilayah pinggiran kota yang bercampur dengan suasana pedesaan. Cerita mengalir dengan mulus melintasi batas antara realita dan ilusi dengan poros utama pada musim yang aneh, musim kerbau minum embun. Penulis Suryo Baskoro mengajak pembaca untuk bersentuhan dengan sesuatu yang ganjil melalui detail-detail yang unik. Gaya bahasanya juga membangkitkan emosi yang khas bagi pembacanya. Pemotongan kalimat yang mendadak, ditambah pemilihan diksi yang unik dan bertubi-tubi, terutama dalam dialog antara ibu bos rumah potong hewan, Puspa Indah, dengan calon magister sastra yang bekerja di antara para tukang jagal. Ada sebuah gambaran pedesaan yang kini mulai tergerus oleh urbanisasi dan orang desa yang sedang terbuai oleh gemerlapnya kota. Seorang calon magister yang memotong hewan, seorang terpelajar yang harus bekerja menjadi bawahan dari orang yang tak berpendidikan. Itulah makna tersembunyi dari sang penulis yang merupakan potret nyata dari kehidupan saat ini bagi mereka yang menempuh jalan pendidikan. Ini adalah sebuah ironi, sangat tragis namun sekaligus komikal. Akhir cerita yang memilukan dari si calon magister sastra itu juga menjadi sebuah pesan moral yang ditujukan kepada masyarakat pedesaan.